Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan kedua pemantik kita pada pagi hari ini. Sebab apa gunanya untuk mempresentasikan sesuatu kalau misalkan pemantik kita sendiri kita tidak tahu asal-usulnya seperti apa, prestasinya apa. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan pemantik kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ada Kak Muhammad Abdul Ghani Al-Kahfi. Halo Kak. Halo teman-teman. Halo, terima kasih Kak sudah menyempatkan dirinya untuk hadir pada diskusi ilmiah formasi tahun 2022 ini. Baik, Kak Muhammad Abdul Ghani Al-Kahfi itu merupakan mahasiswa yang sangat berprestasi teman-teman Yuris. Sebab Kak Muhammad Abdul Ghani Al-Kahfi ini meraih Best Graduate UPN Veteran Jakarta. Wow, dan prestasinya juga tak kalah hebat. Kak Goni ini berhasil meraih juara satu IC Nasional Universitas Bangka Belitung tahun 2020, juara satu Paper Nasional Universitas Sumatera Utara tahun 2019, juara satu IC Nasional Universitas Mataram tahun 2020, juara satu IC Nasional UPN Veteran Jakarta tahun 2019, dan finalis IC Nasional Universitas Jenderal Sudirman tahun 2019, dan masih banyak prestasi-prestasi yang tidak bisa saya sebutkan lainnya. Wow, kita berikan applause dulu untuk pemantik kita pada pagi hari ini. Yang kedua ada Kak Widya Puspitasari dari Universitas Erlangga. Apakah Kak Widya sudah hadir ya? Oh baik. Karena halo Kak Widya. Halo, Terima kasih Kak sudah menyempatkan dirinya untuk hadir sebagai pemantik kita di diskusi ilmiah formasi tahun 2022 ini. Baik, saya akan memperkenalkan Kak Widya Puspitasari yang merupakan seorang yang sangat berprestasi juga di Universitas Erlangga. Baik, Kak Widya Puspitasari ini berhasil meraih Gold Medal International Applied Science Project tahun 2021, juara 2 International Paper Competition VAIN 2021, juara 1 National Science Innovation Expo tahun 2020, juara 1 Lomba Merak Hafara UNED tahun 2019, Best Presentation Essay Ilmiah UNRAM tahun 2020, dan masih banyak prestasi-prestasi yang telah diukir oleh Kak Widya Puspitasari ini. Kita berikan applause dulu untuk Kak Widya. Wow, kedua pematik kita pada pagi hari ini merupakan seorang mahasiswa yang sangat berprestasi dan telah mengukir banyak prestasi-prestasi selama masa perkuliahan beliau. Baiklah, sampailah kita ke dalam sesi yang kita tunggu-tunggu, yakni ialah penyampaian presentasi dan materi yang akan disampaikan oleh kedua pemantik kita yang pada pagi hari ini. Yang pertama, saya akan uh, berikan kesempatan untuk Kak Goni untuk mempresentasikan materinya pada pagi hari ini kepada yuris-yuris formasi tahun 2022 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah sudah terdengar? Sudah terdengar dengan jelas, Kak. Ya. Baik. Sebelumnya nanti PowerPoint-nya yang share dari saya pribadi atau dari MC-nya atau moderatornya bagaimana ya? Oh, sekarang saya akan share screen segera, Kak. Oke, baik. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu ala man la nabiyya ba'dah. Perkenalkan teman-teman, sebelumnya nama saya Muhammad Abdul Ghani Al-Kahfi. Dan di sini saya diamanatkan oleh Eva Unram, khususnya bagian formasi ya kalau tidak salah, terkait dengan penyampaian materi, terutama terkait lomba karya tulis ilmiah. Nah, cuman nanti mungkin yang akan saya spesifikasi yang dijelaskan oleh saya pribadi adalah saya menjelaskan terkait dengan subjek bidangnya itu esai gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman akan bertanya-tanya nih, memang beda ya terkait karya tulis ilmiah sama esai itu seperti apa gitu. Nah, kalau saya pribadi, nanti akan saya share tuh beberapa perbedaan secara spesifik nih, apa itu terkait dengan esai dan juga KTI perbedaannya seperti apa. Oke, kita izin masuk ke materi dulu ya teman-teman ya. Dan mungkin
sambil nunggu di share screen dan juga di slideshow sama panitia, saya mau menyapa dulu nih Kak Widya, dan kebetulan kita pernah ketemu ternyata waktu lomba di Unram tahun 2020 ya. Nah, Iya, benar. iya, jadi teman-teman, Unram itu sarana kita waktu itu sempat jadi rival juga nih waktu sempat lomba di Unram tahun 2020 di Fakultas Pertanian kalau nggak salah. Belum awal corona. Iya, betul, awal-awal corona ya, masih offline. Mohon maaf, panitia, apakah sudah bisa di slideshow? Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelumnya saya perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Abdul Ghani Al-Kahfi. Teman-teman bisa panggil saya Kahfi. Nah, mungkin di sini status saya sudah bukan mahasiswa lagi karena kebetulan alhamdulillah saya udah lulus dari tahun 2021. Saya ngambil program 3,5 tahun di UPN Veteran Jakarta, ngambil gelar sarjana akuntansi, dan sekarang saya menjabat sebagai Corporate Accounting Consolidation Analyst di salah satu perusahaan, yaitu di PT Astra International. Dan kebetulan karena ini anak FH semua nih, saya di kantor itu bersebelahan dengan juga anak-anak legal, atau di kantor istilah kita nyebutnya anak legal ya, anak-anak hukum gitu. Jadi tadi istilah-istilah hukum tuh saya agak familiar dikit-dikit gitu, karena tetanggaan accounting itu sama legal di kantor saya pribadi gitu, seperti itu. Nah, lanjut masuk ke materi ya, tadi ini juga ada beberapa achievement yang pernah saya dapatkan, dan mungkin tadi alhamdulillah sudah disebutkan juga oleh MC, terima kasih. Mungkin kita bisa langsung ke slide selanjutnya. Ini juga masih ada beberapa achievementnya. Oke, jadi tadi kita masuk ke materi utamanya. Tadi kan saya di awal kasih bridging bahwa the main materi atau core materials yang bakal saya sampaikan itu adalah terkait dengan esai gitu kan. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman akan bertanya-tanya tuh, sebenarnya esai itu apa gitu kan. Nah, saya ini mengutip dari quiver.com. Esai itu merupakan sebuah karangan atau tulisan yang membahas suatu tema dari sudut pandang pribadi si penulis. Bisa dibilang bahwa esai merupakan tulisan yang mengandung pendapat, subjektif, dan juga argumentatif gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita cuma bikin tulisan, lah lantas apa bedanya gitu kan esai sama ibaratnya komentar yang berseliweran di tengah masyarakat gitu. Kalau kita nulis doang mah, itu suatu hal yang dalam tanda kutip atau quote ya, quote semudah kan. Nah, lantas yang membedakan esai ilmiah itu apa? Nah, biasanya esai ilmiah ini yang perlu teman-teman tekankan adalah harus ada unsur argumentatif dan juga walaupun bersifat subjektif. Nah, jadi subjektif di sini adalah sudut pandang kita nih sebagai penulis akan melihat nih sebagai suatu fenomena atau permasalahan, sebenarnya itu ada hal apa sih yang bakal kita kaji, hal apa sih yang bakal kita kemukakan pendapat kita. Nah, itu menjadi suatu hal yang bersifat argumentatif kan. Nah, tapi harus didukung oleh data-data yang kredibel. Jadi bukan hanya ibaratnya tong kosong nyaring bunyinya. Kita cuma berargumentasi, tapi tidak ada landasan ilmiahnya. Nah itu, jadi membedakan esai ilmiah adalah selain sifatnya subjektif dan juga argumentatif, teman-teman harus punya yang namanya tuh unsur data-data yang bersifat kredibel, baik data kualitatif maupun data kuantitatifnya, serta didukung oleh bukti yang sifatnya itu konkret gitu. Misalkan teman-teman mau menyatakan, mau mengkritisi suatu permasalahan pendidikan. Nah, teman-teman harus tahu, memang pendidikan yang mau dikritisi itu seperti apa. Ibaratnya anggaran pendidikannya kah, besarannya sebesar berapa, atau ibaratnya pemerataan akses internet gitu. Nah, luasnya seberapa besar gitu. Jadi harus ada didukung faktanya. Faktanya didukung melalui data itu. Nah, jadi selain esai itu sifatnya subjektif dan juga argumentatif, teman-teman harus didukung oleh data. Nah, jadi summary seperti itu ya teman-teman. Esai itu adalah karya tulis yang sifatnya subjektif, tapi ingat, kalau esai ilmiah harus didukung oleh data yang sifatnya konkret, yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Seperti itu. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya nih. Nah, lantas perbedaan esai dan juga LKT itu seperti apa gitu. Nah, mungkin di sini yang akan sedikit mengkomparasi itu kurang lebih akan sama gitu ya. Teman-teman berpikiran kalau oh esai itu karya tulis juga kan ya, dan LKT itu karya tulis juga gitu. Nah, ternyata setelah saya terjun kurang lebih beberapa lama gitu selama saya perkuliahan, saya pribadi tuh pas awal-awal pernah tuh ikut lomba yang namanya lomba karya tulis ilmiah gitu kan. Tapi lama-kelamaan saya sama tim saya dan juga saya pribadi lebih dalam tanda kutip berkembang tuh di lomba esai. Tapi di kampus saya pribadi juga ada teman-teman yang berkecimpungnya di lomba KTI gitu kan. Nah, kita ternyata sering sharing dan saya muncul nih beberapa, oh ternyata yang membedakan esai sama KTI itu ini gitu kurang lebih. Nah, kalau esai sendiri nih ya, kita masuk ke esainya nih.
Mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau esai ini kita perlu melakukan pengumpulan data serta analisis data untuk mendapatkan hasil. Sedangkan esai itu memuat berbagai permasalahan yang ada, kemudian memberikan ide. Jadi ibaratnya kalau ini bukan definisi esai ya. Jadi ini mungkin tadi header-nya kurang benar. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Pertama, kalau kita bikin KTI, kita itu harus menganalisis suatu data gitu. Nah, biasa KTI itu kan kita harus mempunyai sumber data yang sifatnya kualitatif maupun data yang kuantitatif. Kalau kualitatif bisa melalui kuesioner atau ibaratnya pengamatan secara berulang gitu kan, itu bisa melalui data kualitatif. Atau data kuantitatif kita bisa menghitung dari sumber data keuangan, data rasio, dan juga data lain-lainnya. Nah, sedangkan esai itu biasanya kita membuat satu berbagai masalah, lantas kita berikan suatu solusi atau gagasan terkait permasalahan tersebut gitu. Nah, jadi kalau ibaratnya perbedaan pertama esai sama KTI itu adalah, kalau KTI itu kita harus membuat analisis data. Jadi datanya itu harus diproses terlebih dahulu. Nah, kalau esai itu ibaratnya data yang udah ada, kita interpretasiin menggunakan argumentasi kita, gitu. Untuk yang kedua, perbedaannya adalah, bisa tolong dibantu? Nah, perbedaannya itu adalah penulisan KTI itu sangatlah kompleks kalau kita bandingkan dengan esai. Di sini kata sangatlah kompleksnya bukan berdiri sendiri ya, tapi compare with dengan esai itu dia lebih kompleks gitu. Karena mungkin kalau kita lihat nih KTI itu kan minimal biasanya itu harus ada 3 bab ya. Bab pendahuluan, bab pembahasan, dan juga bab bagian penutup. Dan masing-masing bab itu biasanya ada subbabnya masing-masing gitu kan. Dan di situ tuh menjelaskan mulai dari pendahuluan dari sumber data seperti apa, lalu mohon maaf, maksud pembahasan sumber data seperti apa, lalu pengkajiannya, dan juga hasil analisis datanya gitu. Nah, sementara kalau misalkan esai, itu tuh lebih simpel strukturnya, karena esai itu lebih terdiri dari satu bagian utama, tapi satu bagian utama itu ada sub-bagiannya masing-masing gitu. Ya, kurang lebih juga sama ya, bagiannya ada pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Tapi kalau kita lihat strukturnya tuh, kalau KTI itu lebih kompleks, karena harus ada babnya masing-masing. Kalau esai itu hanya satu bagian utama, tapi ke-split ketiga sub-bagiannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita summary ini, yang pertama tuh sumber data dari yang membedakan itu ya, mulai dari sumber data KTI dan juga esai, dan juga yang membedakan adalah struktur KTI dan juga esai. Itu membedakan esai sama KTI ya teman-teman. Oke, kita masuk ke part selanjutnya. Oke, mungkin yang teman-teman bayangkan di sini sebenarnya esai itu ada beberapa jenis sih. Nah, kalau misalkan saya kutip tuh sebenarnya esai itu ada banyak banget. Nah, cuman di sini saya akan jabarkan ke 4 jenis aja ya. Mungkin teman-teman di luar sana nanti bisa discuss bareng juga gitu. Yang saya tahu nih, Kak Kavi, esai itu ada yang kayak gini deh. Lain kecuali 4-nya itu masih banyak gitu jenis esai. Nah, itu benar banget. Nah, cuman yang saya mungkin akan jelaskan dan juga yang major akan dilombakan biasanya di lomba-lomba esai itu kurang lebih seperti ini gitu. Nah, pertama itu adalah esai deskriptif. Nah, jenis esai deskriptif ini adalah, kalau teman-teman bayangkan adalah suatu jenis esai nih, yang memberikan suatu interpretasi, atau suatu gambaran, atau suatu definisi dari suatu hal. Baik itu sifatnya subjek maupun objek gitu kan. Nah, di sini biasanya kita gambarkan suatu kondisi nih, kayak ibaratnya menjelaskan terkait kondisi Jakarta, mendeskripsikan Jakarta itu seperti apa, atau mendeskripsikan lokasi wisata di Lombok itu seperti apa. Itu mendeskripsikan secara harfiah gitu. Nah, itu jenis esai deskriptif. Nah, jenis esai yang kedua, bisa tolong diklik. Nah, esai yang kedua itu esai watak. Nah, sebenarnya esai watak sama esai deskriptif ini agak bersinggungan nih. Kalau tadi deskriptif itu menjelaskan suatu hal itu secara harfiah gitu ya, secara ibaratnya nyata banget seperti apa. Nah, kalau watak ini sebenarnya lebih specializing-nya itu ke wataknya. Jadi ada suatu subjek nih, atau suatu objek. Nah, dia itu punya watak itu seperti apa gitu. Jadi menjelaskan ini tuh secara terperinci itu dalam subbagian wataknya. Nah, kalau jenis esai yang ketiga adalah jenis esai kritik. Nah, kritik ini biasanya kalau saya kutip dari Kuiper.com juga, kritik ini sebenarnya lebih seringnya itu adalah ke jenis karya seni gitu. Sebenarnya kritik ini mengkritisi suatu karya dari orang lain, terutama para seniman ya. Nah, dan juga para penikmat seni nih, kayak ibaratnya mereka merasa kalau harusnya tuh karya seninya tuh nggak seperti ini gitu. Misalkan kayak contoh teman-teman nonton suatu film di bioskop gitu kan. Nah, teman-teman udah baca novelnya terlebih dahulu gitu kan. Ternyata loh yang dibaca di novel sama yang di acting yang di bioskop itu beda gitu. Nah, teman-teman bisa membuat suatu esai kritik terhadap karya seni tersebut. Yaitu bisa dipublish secara pribadi, di sosial media, dan juga maupun ibaratnya kalau ada sarana
dari para penyutradaranya atau produser filmnya, nah itu monggo gitu. Nah jadi kalau esai kritik itu lebih mengkritisi suatu karya seni biasanya. Nah, yang terakhir nih jenis esai yang menurut saya paling banget sering diperlombakan adalah jenis esai argumentatif gitu. Nah, esai argumentatif ini biasanya kita melihat suatu fenomena. Fenomena di lingkungan masyarakat, fenomena ibaratnya di lingkungan terdekat teman-teman itu sendiri, dan juga ibaratnya di lingkungan sosial juga gitu. Nah, kalau kalian lihat itu sebenarnya ada suatu fenomena yang quote and quotes nih ya, atau dalam tanda kutip terlihat janggal gitu. Kayak ibaratnya teman-teman yang jurusan hukum nih, kayak melihat kalau ada nenek-nenek melihat suatu fenomena nih ya, misalkan nenek-nenek nyuri coklat gitu ya di kebun coklat gitu. Nah, sebenarnya ini kalau secara hukum sebenarnya salah atau enggak sih gitu. Tapi dia dijatuhi hukuman misalkan sampai 10 tahun. Nah, itu sebenarnya kan suatu fenomena di mana secara teori sama prakteknya itu enggak sama gitu kan. Jadi secara grand teorinya itu harusnya A, tapi di tengah masyarakat kejadiannya B gitu. Nah, teman-teman harus berargumentasi tuh. Harusnya tuh enggak seperti ini nih. Ibaratnya aku tuh punya saran, seharusnya yang benar itu ngikutin grand teori A gitu. Walaupun di masyarakat kejadiannya B gitu. Nah, teman-teman itu bisa berargumentasi. Teman-teman bisa ngasih saran serta masukan terkait solusi dari permasalahan yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi kalau aku pribadi nih ya, biasanya yang diperlombakan selama aku kuliah dari tahun 2017 sampai 2021 kemarin, di mana aku pernah ikut beberapa lomba esai, biasanya aku sama tim aku pribadi itu ikut esai itu yang bidangnya argumentatif gitu. Oke, kita masuk ke part selanjutnya. Tadi perbedaan esai udah, definisinya udah, lalu jenis esainya udah, sekarang kita masuk nih ke struktur esai itu sendiri. Nah, jadi struktur esai itu seperti tadi aku bilang ya, sebenarnya cuma ada satu bagian utama nih. Jadi satu jenis karya esai itu cuma satu, tapi ibaratnya kebagi dalam 3 subbagian. Nah, 3 subbagiannya apa aja? Yang pertama ada bagian pendahuluan. Nah, jadi bagian pendahuluan itu, kalau misalkan aku gambarin dalam garis besar, sebenarnya akan menjelaskan 2 hal pokok utama. Jadi pendahuluan itu teman-teman perlu menjelaskan terkait dengan fenomenanya itu seperti apa. Nah, sebenarnya ada banyak definisi dari fenomena ya. Mungkin nanti yang aku sampaikan sama yang Kak Widya sampaikan akan agak beda nih, tapi mungkin kita punya perspektif yang sama gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, esai itu kalau menjelaskan terkait dengan fenomenanya adalah fenomena itu adalah suatu kondisi di mana realita itu yang terjadi di tengah masyarakat berbeda dengan seharusnya yang terjadi. Ibaratnya kayak Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar. Harusnya tingkat ekspor kita secara kelautan sangat besar dong. Tapi justru fenomenanya negara-negara tetangga kita, kayak ibaratnya Vietnam atau Thailand, justru tingkat ekspor terkait sumber daya kelautannya lebih besar gitu. Nah itu jadi suatu fenomena dong. Loh kok Indonesia yang luas wilayah lautan lebih besar, tapi tingkat ekspor kelautannya lebih rendah. Nah itu jadi suatu pertanyaan. Nah itu yang disebut sebagai fenomena. Nah jadi bagian pendahuluan itu yang pertama perlu teman-teman jelaskan adalah terkait dengan fenomenanya. Nah, kalau udah dapat fenomena, bagian yang terpenting yang kedua adalah teman-teman mulai bridging. Bridging itu teman-teman sampaikan secara kilasan kecil aja di bagian pendahuluan ini, jelaskan terkait dengan nanti saran yang ingin teman-teman berikan itu seperti apa. Nah, jadi kayak ibaratnya berdasarkan tadi nih, fenomena Indonesia kelautannya harusnya kepulauannya besar, hasil ekspor lautnya harusnya besar juga dong. Tapi ternyata ekspor lautnya kecil. Nah, teman-teman sampaikan tuh sarannya adalah kita harus ibaratnya memberikan aspek terkait permodalan kah, atau aspek terkait pelatihan kapal nelayan, tapi di bagian pendahuluan ini cukup jelasin secara ringkasnya aja gitu. Oke, jadi di bagian pendahuluan ini ada 2 bagian ya yang perlu teman-teman jelaskan. Yang pertama adalah terkait dengan fenomena yang perlu dijelaskan secara besar di sini di bagian pendahuluan, dan juga terkait dengan solusi yang ingin teman-teman nyatakan, tapi hanya sebagai kilasan kecilnya aja. Lalu kita masuk nih ke bagian yang kedua, itu bagian isi. Nah, isi ini ibaratnya kayak core kompetensisnya banget lah, atau kompetensi intinya dari esai teman-teman. Biasanya nyawanya esai itu ada di isi ini nih. Nah, isi ini biasanya teman-teman tuh perlu menjelaskan ada beberapa hal utama kalau menurut aku pribadi. Pertama tuh teman-teman harus menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan grand teorinya. Nah, kayak tadi nih, kita mau bahas terkait dengan Laut Indonesia yang sangat luas, tapi tingkat ekspor kelautannya sangat minim gitu kalau dibandingkan dengan negara tetangga. Nah, grand teorinya itu apa sih yang menyatakan bahwa Indonesia tuh kelautannya luas? Nah, itu bisa dari ibaratnya undang-undang kelautan di Indonesia, atau ibaratnya terkait dengan
peraturan Menteri Keuangan terkait dengan batasan ekspor impor gitu kan, dan juga berbagai macam hal lainnya gitu. Nah, jadi grand teori itu menyangkut terkait dengan teori umum yang dinyatakan dari permasalahan teman-teman angkat gitu. Teori yang ibarat jadi landasan utama. Itu grand teori itu di sini. Lalu teman-teman selain grand teori yang kedua adalah perlu menjelaskan terkait dengan tadi nih fenomena yang dibahas di bagian pendahuluan, dibahas lagi di bagian isi, tapi ibaratnya kayak recall memoriesnya aja gitu. Mengulang bagian part kecilnya gitu. Sehabis grand teori, teman-teman jelasin bahwa fenomenanya tuh, oh ternyata ada ini gitu. Kenapa makanya dibikin argumentasi seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah dari grand teorinya, lalu jelasin kilas balik terkait fenomenanya, teman-teman jelasin tuh, sebenarnya argumentasi teman-teman tuh terkait permasalahan itu apa gitu. Nah, ini bagian isi juga. Teman-teman jelasin, harusnya itu yang kondisi kelautan Indonesia itu harusnya luas, ekspor kelautan juga harusnya besar. Nah, jadi permasalahannya itu apa-apa, teman-teman jelasin di bagian isi ini, lalu juga teman-teman ungkapin terkait dengan gagasan serta solusi yang dapat diberikan terkait permasalahan tersebut. Nah, jadi kalau di bagian isi ini 4 ya, tadi terkait grand teorinya apa, lalu jelasin kembali terkait dengan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakatnya itu seperti apa, dan juga terkait dengan yang ketiga adalah argumentasi permasalahan itu apa, dan juga solusi yang diberikan oleh teman-teman seperti apa. Nah, kalau misalkan sudah nih, bagian isi kan 4 itu ya, kita masuk ke bagian penutup. Nah, penutup ini sebenarnya adalah ibaratnya summarizing, atau ibaratnya ikhtisarnya gitulah ya, atau ringkasan dari bagian pendahuluan dan juga isi. Jadi mulai dari teman-teman ngejelasin tadi fenomenanya, argumentasi serta solusinya, jadi bagian penutup ini teman-teman juga perlu ngejelasin sebenarnya impact atau dampak yang teman-teman harapkan dari esai itu apa sih gitu. Baik dari skop masyarakat ibaratnya lingkungan terkecilnya, lingkungan masyarakat yang cukup besar, atau bahkan sampai tingkat nasional gitu dampaknya gitu. Dan teman-teman juga perlu ngejelasin sebenarnya impact-nya itu dalam jangka pendek, jangka menengah, atau justru jangka panjang gitu. Kayak ibaratnya sarannya itu bisa diterapin kalau Indonesia mencanangkan gerakan ini selama 10 tahun. Nah, itu jangka panjang gitu kan. Atau jangka menengah dalam waktu misalkan 3-5 tahun. Atau mungkin kalau dalam waktu 1 bulan, itu jangka pendek gitu. Kurang lebih seperti itu. Dari 3 bagian struktur esai ini, pendahuluan, isi, serta penutup. Jadi kalau kita recap lagi nih ya, pendahuluan itu harus ada 2 bagian. Pertama harus ada fenomena, serta ngejelasin terkait dengan permasalahan yang dan juga solusi seperti apa. Lalu di isi ini kita ngejelasin terkait grand teorinya, lalu kita ngejelasin kilas balik fenomenanya, lalu jelasin terkait permasalahan, serta argumentasi dan juga solusi yang diberikan. Dan di bagian penutup terkait dengan ini ringkasan dari bagian pendahuluan serta isi, serta menjelaskan terkait dengan dampak yang diharapkan dari adanya gagasan atau argumentasi ini gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih terkait dengan pendefinisian dari esai dan juga terkait dengan struktur esai itu sendiri. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kalau mungkin tadi kan aku jelasin juga bahwa di sini aku akan menjelasin terkait dengan secara exact banget atau secara jelasnya banget esai itu seperti apa. Aku juga ngejelasin terkait dengan tips mengikuti lomba esai ini dari aku pribadi. Mungkin di sini tipsnya dari pandangan aku ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa memang itu harus sesuai seperti itu ya. Nah, ini enggak juga, ini enggak saklek ya teman-teman, atau ini enggak precise sama nih pandangan kita. Kita bisa discuss kalau misalnya harusnya enggak seperti ini Kak Kavi gitu. Itu enggak apa-apa, monggo. Tapi mungkin ini dari perspektif aku, dan juga semoga ini akan kita samakan dulu ya perspektif kita dari tips mengikuti lomba esai. Oke, kita masuk ke hal yang pertama. Yang pertama itu adalah pahami tema, sistematika, dan juga syarat lomba yang diikuti. Nah, biasanya itu udah pasti banget bahwa setiap lomba esai itu ada temanya. Nah, temanya itu biasanya tuh ada satu grand teori besar. Dan biasanya itu kalau ada satu fenomena yang besar, itu hampir semua lomba di hampir semua universitas di Indonesia itu mirip-mirip gitu. Kayak contoh pas aku sebelum lulus kuliah kan aku sempat ikut lomba di 2021 awal-awal sebelum skripsi selesai. Aku itu ikut lomba, itu fenomena itu hampir mirip semua. Bahasnya dampak keuangan dalam perspektif COVID gitu. Karena aku anak ekonomi ya, jadi ada juga itu bahas terkait dengan audit keuangan dalam perspektif COVID. Jadi itu tema utamanya itu dalam garis besar pemulihan ekonomi di tengah COVID gitu. Nah, teman-teman tuh harus pahami. Jadi temanya itu COVID, tapi mungkin di sini tuh di samping COVID biasanya ada subtemanya lagi. Ada subtema biasanya dari perspektif sosialnya, perspektif hukum,
perspektif dalam keekonomian, dan juga pendidikan, serta banyak perspektif lainnya gitu. Nah, teman-teman harus pahami itu, dan juga setelah teman-teman tahu tema utama dan juga perspektif yang akan teman-teman angkat, teman-teman juga harus tahu sistematika lombanya. Sistematika lomba dalam artian nanti misalnya esainya ditulis dalam esai langsung maupun esai tidak langsung, atau nanti sistematikanya itu secara individu atau berkelompok gitu kan, atau nanti pengumpulan esainya itu menggunakan abstrak atau langsung ke bagian utama tidak menggunakan abstrak. Nah, teman-teman harus pahami tuh sistematikanya. Dan yang terpenting juga adalah syarat lomba yang akan diikuti. Kayak ibaratnya pengiriman formatnya itu harus PDF atau harus Word atau harus keduanya, PDF atau Word gitu. Karena mungkin kalau tema dan juga sistematika tuh teman-teman menganggap suatu hal yang huge event gitu kan, atau kejadian yang besar. Tapi di samping itu syarat lomba ini sangat penting, karena dulu aku pernah ikut lomba, pas awal-awal lomba, aku sama temen kelompok aku atau grup aku tuh sebenarnya dapat nilai dari juri, cuman gara-gara satu syarat nilai kita tuh dianggap kosong. Jadi kita udah dapat nilai berapa gitu ya, jadi masuk ke seleksi ke babak selanjutnya. Tapi waktu itu gara-gara satu syarat ini nilai kita tuh dianggap kosong gitu. Nah, syarat itu adalah pengiriman formatnya itu harus dalam bentuk PDF dan juga Word. Nah, waktu itu aku dan tim aku tuh menganggap biasanya kirim ke lomba itu kan PDF-nya aja gitu kan. Jadi gara-gara kesalahan itu nama kita nggak lolos akibat pengiriman format kesalahan terkait dengan syarat lomba gitu. Nah, jadi teman-teman harus pahami tuh. Jadi hal-hal ibaratnya kita sebutnya biasanya perintilan-perintilan itu harus teman-teman selesaikan dengan sangat maksimal gitu, biar meminimalisir ya kesalahan-kesalahan yang ibaratnya itu sepele gitu kan. Tapi itu menjadi suatu hal yang besar gitu. Oke, kita masuk ke tips yang kedua adalah kaitkan tema dengan bidang yang dikuasai. Nah, mungkin akan timbul beberapa pertanyaan gitu. Kalau misalkan kita kaitkan dengan bidang yang kita kuasai, berarti kita ibaratnya terjebak sama zona nyaman kita dan kita nggak mau berkembang di bidang lain gitu. Nah, tapi menurut aku sebenarnya kita bukan angkat dari perspektif itu, tapi kita angkat dari perspektif yang seperti ini. Kita samakan dulu pemikiran kita ya. Jadi kalau misalkan kita mau berargumentasi nih, ibaratnya terhadap suatu hal, biasanya kita harus tahu dong terkait bidang tersebut. Ibaratnya kayak gini, koki restoran yang kerja di hotel bintang 5 gitu ya, koki restoran, mungkin dia nggak akan terlalu bisa mengomentari bagaimana cara penalti atau offside dalam bidang sepak bola gitu, yang benar-benar exact banget gitu aturannya, kayak ketinggiannya berapa meter, jarak pemainnya berapa gitu kan. Mungkin dia cuman kayak, oh penikmatnya tuh seperti ini sih, kayaknya itu gol deh, harusnya ini offside deh. Tapi kalau misalkan itu dia atlet sepak bola dan dia lihat itu pertandingan sepak bola dan itu ibaratnya harusnya offside tapi dia nggak anggap offside, dia akan mengomentari kayak ini harusnya nih nggak offside nih. Dia tuh cuman beda beberapa meter doang dari pemain ini atau dari wasitnya gitu kan. Karena ibaratnya dia tahu bidangnya. Nah, jadi menurut aku simpelnya adalah kalau teman-teman menguasai suatu bidang, teman-teman itu akan secara harfiah dan juga naluriah mengomentari suatu hal yang ibaratnya ini tuh nggak sesuai ya sama yang ibaratnya gaulnya tuh yang gue pelajarin gitu. Yang gue pelajarin tuh harusnya nggak kayak gini, kok kejadiannya kayak gini gitu. Kayak ibaratnya teman-teman kerja di bidang hukum nanti gitu. Harusnya kalau bidang hukum tuh mengkritisi yang benar atau ibaratnya membela yang salah gitu. Nah, itu bagaimana teman-teman menempatkan dirinya gitu kan. Nah, itu yang aku kaitkan di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman menguasai suatu bidang, biasanya teman-teman akan tahu teori dasar dari bidang itu apa, dan teman-teman bakal bisa mengkritisi bidang itu gitu. Contohnya nih, aku kan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan aku jurusan akuntansi. Nah, biasanya lomba-lomba yang aku ikutin, itu aku selalu ngangkat dari perspektif ekonomi maupun akuntansinya. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan juga, berarti ikut lombanya itu KKV itu selalu bidang temanya itu ekonomi ya? Enggak juga gitu ya. Kayak contoh waktu aku ikut lomba di Universitas Mataram, itu yang ngadain Fakultas Pertanian. Tapi aku ngangkatnya itu dari perspektif ekonomi, permodalan bagi petani. Aku pernah ikut lomba di bidang waktu itu di Universitas Bangka Belitung yang ngadain itu anak-anak Fakultas Kelautan. Tapi aku angkatnya dari perspektif ekonomi juga, itu investasi bagi para nelayan. Atau aku ikut lomba juga di bidang waktu itu yang adain anak-anak ilmu administrasi di Universitas Sumatera Utara. Tapi aku angkat dari perspektif akuntansi. Jadi dari bagaimana sistem pelaporan keuangan daerah yang benar gitu.
Nah, kenapa aku angkat dari banyak bidang itu dari perspektif ekonomi maupun akuntansi? Karena menurut aku, basic ilmu aku itu yang aku kembangkan dan aku kuasain gitu ya, alhamdulillahnya itu di bidang ekonomi dan juga akuntansi. Jadi aku tahu nih sebenarnya kayak pemerintah kalau bikin laporan keuangan itu bertele-tele, itu harusnya bisa kita shortcut atau kita ringkas. Nah, hal seperti ini gitu, karena aku tahu basic pelaporannya gitu, keuangan pemerintah seperti apa. Atau kalau misalkan sistem investasi yang ibaratnya di Indonesia itu ruwet buat para nelayan, aku tahu nih sebenarnya solusinya itu seperti apa gitu. Nah, jadi itu yang aku maksudkan bidang kita kuasai. Nah, ini ada beberapa contoh essay yang pernah aku ikutin bersama tim aku. Pertama tuh ada Infak atau Investment for Aquaculture, inovasi permodalan nelayan berbasis website dan juga konsep quadruple helix. Ini waktu aku ikut lomba di Universitas Bangka Belitung. Lalu ini yang di sebelah kanan itu ECRI atau Economic Cash Reporting Information. Waktu itu aku ikut lomba di Universitas Sumatera Utara. Lalu selanjutnya, nah ini aku ikut GTOP Inovasi Online Processing dalam proses produksi berbasis just in time. Ini waktu lomba di Universitas Nasional. Dan ini SANI atau Salam Tani, aplikasi penyediaan modal dan perdagangan komoditas pertanian. Ini waktu aku lomba di Universitas Mataram. Ini beberapa contoh judul esai aku. Dan alhamdulillah waktu itu dari kesemua judul ini mendapatkan juara 1 waktu aku lomba bersama tim aku. Alhamdulillahnya, biiznillah. Oke, kita masuk ke tips yang selanjutnya adalah berikan gambaran ide atau gagasan yang memiliki urgensi yang sangat kuat dan berdampak luas. Nah, kalau nggak salah waktu itu aku juga sempat sampai ini nih ide ini tuh atau masukan aku kepada Rusdianto nih waktu kita sempat lomba bareng di Unram. Waktu itu kan kebetulan aku sama Rusdianto itu sama teman kita dari Unram juga kita satu kamar. Waktu itu dan aku sempat sharing juga sama dia. Nah, ini waktu itu aku sempat kasih saran juga ke Rusdi kalau mungkin Rusdi masih ingat. Jadi kalau kita mau ikut lomba esai itu, setiap gagasan yang mau kita angkat itu harus punya urgensi yang sangat kuat dan juga berdampak luas gitu. Kayak ibaratnya teman-teman mau ikut lomba di bidang esai. Yang esainya itu gitu. Nah, seperti itu. Dan juga yang selanjutnya kita masuk ke tips yang kelima. Oke, yang kelima itu adalah kalau misalnya teman-teman biasa ikut esai itu secara tim, nah kerja sama tim itu dalam esai berkelompok itu menurut aku sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya esai secara pribadi mungkin ya teman-teman itu hanya menuangkan ide secara personal yang didukung oleh data-data tentunya ke dalam suatu jenis tulisan gitu. Nah itu tulisan esai. Tapi kalau misalkan teman-teman itu ikut esainya itu secara tim, nah teman-teman itu bakal di-challenge terkait dengan bagaimana nemu suatu benang merah dari gagasan anggota-anggota teman-teman itu sendiri ke dalam satu jenis tulisan. Yang tentunya teman-teman akan merasa kayak ini yang benar tuh punya gue deh harusnya. Enggak nih yang benar punya gue gitu. Yang punya lo tuh salah gitu. Nah itu biasanya timbul suatu diskusi di situ. Nah itu kadang menjadi suatu hal yang menyebalkan, tapi justru menjadi suatu hal yang mengasihkan. Karena itu akan melatih diri teman-teman untuk bagaimana berretorika satu sama lain. Kayak, ya punya lu benar, tapi punya gue juga ada benernya. Kita ambil jalan tengahnya dulu deh. Seperti apa gitu. Jalan tengahnya adalah kita perlu mengambil suatu solusi dari permasalahan ini dari perspektif yang sama gitu. Kita samain dulu cara pandang kita kayak gimana, kita bikin solusinya gitu. Jadi jangan kayak satu ngotot, yang satu juga ngotot gitu. Nah itu nggak akan ketemu jalan tengahnya. Jadi seperti itu dan juga jangan kayak satu sama lain itu membebankan suatu kerjaan ke cuma satu pihak. Tapi di sini kita harus saling bahu membahu karena ini adalah kerjasama tim kita dan juga nanti hasilnya yang menikmati juga kita tentunya gitu. Nah, terusnya yang terakhir, tips yang keenam menurut aku adalah carilah editor dalam lingkungan terdekat. Nah, editor ini biasanya kalau aku pribadi nih ya, kalau misalnya mau ikut lomba esai, kalau misalkan aku sama tim aku udah selesai bikin esainya, draft kita udah selesai, nah biasanya pas kita baca tuh sebagai penulis, kita merasa kayak, oh oke-oke aja nih gitu ya kan, ide kita udah kita tuangkan dalam bentuk tulisan, terus kita merasa kayak, kalau dari aku pribadi sih kayak udah clear sih ya gitu ya. Tapi kadang nih ya, kalau itu dibaca sama orang, itu kayak ketemu tuh, ini tuh maksudnya apa ya? Ini kurang ngejelasin oleh pembaca deh. Atau kayak ini tuh harusnya nggak perlu dimasukin, orang-orang tuh udah tahu fakta ini gitu kan. Atau ibaratnya teman-teman nemuin kayak there is
part yang kalau misalnya teman-teman lihat itu kayak ini ada missing link lagi nih gitu. Ada suatu part itu yang harusnya tuh teman-teman perlu isi gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman itu merasa seperti itu, nah itu fungsinya kita membutuhkan editor. Karena editor itu punya perspektif lain selain kita sebagai seorang penulis gitu kan. Nah, biasanya editor itu kalau aku pribadi bisa dari lingkungan terdekat aku, misalkan dari teman-teman di kampus yang ikut punya minat yang sama juga gitu kan. Nah, misalkan kayak teman-teman aku yang lomba di esai juga, atau teman-teman aku yang lomba di KTI, biasanya aku minta saran sama mereka nih, buat mereka review, baca, kalau misalkan mereka bisa menyampaikan apa yang aku maksud, oh berarti udah sampai. Nah, bisa juga kalau misalkan tanya-tanya ke dosen, misalkan Pak atau Bu punya waktunya bentar gitu kan, aku minta review gitu kan, baca sekilas aja gitu, nggak apa-apa. Nah, bisa mereka kasih masukan kepada kita, baik teman-teman maupun dosen. Nah, masukan itu biasanya sangat membangun. Nah, nanti kan sebelum kita submit esai kita, diperlombakan dinilai sama juri, nah biasanya kan udah dilihat dulu tuh sama teman-teman dan juga sama para dosen kita sebagai editor di lingkungan terdekat. Nah, jadi ibaratnya kesalahan-kesalahan itu akan sangat minim. Kayak ibaratnya salah tulis atau typo, atau salah tanda baca, itu ibaratnya udah sangat minimalisir karena udah kejagain di awalnya dari para editor ini. Nah, jadi kalau menurut aku editor itu sangat penting gitu kan. Gak usah yang jauh-jauh banget. Jadi lingkungan terdekat aja gitu, baik teman maupun dosen yang dekat dengan kita. Kurang lebih itu tips dari aku pribadi, teman-teman. Seperti itu. Oke, nah kita masuk ke slide terakhir. Last but not least, mungkin di sini teman-teman mau ada pertanyaan atau discuss maksudnya. Atau mungkin nanti di sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh panitia. Nah, mungkin kurang lebih ini yang dapat aku sampaikan. Kesalahan datangnya dari aku dan juga kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Abdul Goni telah mempresentasikan materi yang sangat menginspirasi kita semua, para yuris-yuris formasi. Saya harap yuris-yuris formasi dan seluruh peserta yang hadir pada diskusi ilmiah ini bisa untuk mengimplementasikan apa yang telah di presentasi atau disampaikan sama Kak Abdul Goni tadi. Baik, untuk teman-teman yang mempunyai tanggapan terlebih dahulu atau yang mempunyai pertanyaan, komentar maupun saran, di-keep dulu, nanti kita ada sesi diskusi setelah Kak Widya menyampaikan materinya. Baik, karena Kak Abdul Goni telah menyampaikan materinya, saya persilahkan ke Kak Widya Puspitasari selaku pemantik kita di diskusi ilmiah formasi tahun 2022 ini untuk mempresentasikan apa yang Kak Widya, pengalaman-pengalaman Kak Widya seperti apa, pengetahuan-pengetahuan yang Kak Widya punya seperti apa, dimohon untuk diberikan dan dijelaskan ke yuris-yuris kita pada diskusi ini. Kepada Kak Widya saya persilahkan. Oke, sebelumnya saya izin share screen ya. Baik, Kak. Apakah sudah terlihat? Masih loading, Kak? Baik, sudah terlihat. Oke. Siang teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf suara saya agak habis karena sekarang saya masih pemulihan dari kemarin sempat positif dari virus corona yang Omicron. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak serak seperti itu. Oke, meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Moderator yang sangat cantik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya lagi karena memang kata pepatah tak kenal maka tak sayang, makin kenal maka makin sayang. Kayak gitu. Jadi, perkenalkan teman-teman, saya Widya Puspitasari, I am Airlangga University College student, founder of 20 Cave and Say Good. Jadi ini selalu saya tampilkan karena memang menurut saya sebuah privilege ya untuk mempromosikan bisnis kita ke orang-orang kayak gitu. Dan teman-teman di sini bisa menjumpai saya di Instagram saya @widyapuspitasari ataupun WA. Nah,
Sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman, di sini aku mau disclaimer terlebih dahulu bahwasanya di sini aku bukan berarti yang paling pinter dalam karya tulis ilmiah ataupun yang prestasinya paling banyak. Tapi di sini saya ingin mencoba untuk sharing-sharing beberapa pengalaman saya ketika saya berkuliah yang diberi kesempatan untuk mendapatkan prestasi dari karya tulis ilmiah ataupun esai seperti itu. Nah, sebelum kita benar-benar membahas lebih lanjut mengenai teori nih, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar ya sama Mas Goni mengenai perbedaan esai sama LKTI. Nah, di sini saya lebih untuk memantik sih teman-teman, kenapa sih alasan kita itu harus menulis kayak gitu. Nah, kita mulai dari why dulu deh. Kalau teman-teman tahu, ini pasti sering dijumpai ya, Golden Circle by Simon Sinek. Jadi si Simon Sinek ini membuat sebuah teori di mana ketika kita melakukan sesuatu itu, kita harus memulai dari why dulu. Kenapa kok nggak dari what dulu? Kenapa dari why? Contoh kecilnya, contoh sederhananya ya, kita mau menulis. Sebenarnya apa sih tujuan kita menulis? Bukan apa yang mau kita tulis, tapi apa tujuan kita menulis kayak gitu. Nah, dari situ ketika kita sudah menemukan alasan-alasan untuk menulis, maka kita akan menemukan solusi bagaimana dan apa yang harus kita tulis kayak gitu. Contoh nih, aku menulis, kenapa sih aku kok interest banget di bidang penulisan? Karena dulunya, sebelumnya aku kan dari art biologi ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu kalau dari prodi saintek, khususnya di biologi itu banyak sekali praktikum dan laporan. Jadi setiap hari kita harus menuliskan sebuah laporan. Nah, di situ timbul kebosanan ketika aku yang setiap hari harus menulis laporan, jenuh. Akhirnya aku sangat-sangat bisa dibilang bosan dengan mengerjakan tugas dari perkuliahan, apalagi laporan praktikum. Akhirnya ketika aku mengimplementasikan ilmu-ilmu yang aku dapat dari biologi, kemudian aku terjunkan di dunia kepenulisan, itu menghasilkan sebuah interesting yang sangat tinggi, dan menurutku itu menjadi sebuah refreshing ketika aku bisa menulis karya tulis ilmiah, esai, ataupun yang lainnya kayak gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan alasan why do you do what you do, what's the purpose, ketika kita sudah menemukan sebuah tujuan untuk menulis, maka kita pasti akan mendapatkan sebuah jalan how dan akhirnya menghasilkan sebuah uang kayak gitu. Wait, macet. Oke. Bentar ya, teman-teman. Sudah terlihat lagi? Sudah, Kak. Oke, selanjutnya adalah tadi sempat jelasin kan kenapa kita harus menulis yang pertama. Kenapa sih kok menulis itu sangat-sangat penting, apalagi kita sebagai mahasiswa. Menulis itu bukan sebuah hal yang harus yang harus kita sukai ya, tapi menurutku menulis itu sebuah kewajiban bagi seorang mahasiswa. Kenapa? Karena memang kita sebagai mahasiswa dari awal sampai akhir pun dituntut untuk menulis. Yang awalnya ketika kita mau, biasanya itu kita disuruh atau diberikan tugas untuk menulis esai tentang diri kita sendiri, dan ending dari sebuah perkuliahan adalah kita disuruh untuk menulis sebuah skripsi. Nah, ketika kita dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini sudah lihai atau sudah terbiasa untuk menulis,
Maka di akhir ketika menulis skripsi, kita akan lancar ketika menulis, entah itu revisinya, entah itu dalam penyusunan dari awal hingga akhir, maka ketika kita sudah terbiasa, akan nanti ketika skripsi itu jadi lancar jaya kayak gitu. Nah, orang bilang, kalau pinter nulis, lulusnya cepat, skripsinya lancar. Itu kata orang ya. Dulu pas awal-awal aku terjun di dunia perkuliahan, aku kan mengikuti sebuah organisasi seperti ini, kayak di formasi kayak gini. Jadi itu memang organisasi atau UKM yang memang bergerak di bidang kepenulisan. Nah, tertariknya aku join adalah ketika kakak-kakak tingkat itu mensosialisasikan tentang UKM itu, mereka pasti bilang, ayo ikut UKM ini, dijamin skripsinya pasti lancar jaya, nggak usah pusing-pusing nulis skripsi, pasti gampang banget kayak gitu. Nah, dari situlah aku langsung tertarik untuk mengikuti organisasi atau UKM yang memang bergerak di bidang kepenulisan. Itu awal mulanya. Nah, terus apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat dari menulis karya tulis ilmiah? Nggak hanya karya tulis ilmiah sih sebenarnya yang kita dapat dari menulis, entah itu menulis jurnal, artikel, karya tulis ilmiah, esai, dan lain sebagainya. Yang pertama pasti skripsinya lancar jaya, Besti. Kenapa sih kok lancar jaya? Karena aku juga 3,5 tahun ya, tapi ini masih menunggu wisuda, jadi aku menunggu wisuda offline di Universitas Airlangga. Selama pengalaman perskripsian aku, memang ketika kita sudah terbiasa untuk menulis karya tulis ilmiah, esai, ataupun yang lain sebagainya, ketika kita mengerjakan skripsi itu bisa dibilang pekerjaan kita akan selesai lebih cepat daripada teman-teman kita. Kenapa? Karena memang skripsi kan hampir sama ya, sama karya tulis ilmiah, ada 5 bab, tapi skripsi lebih complicated, lebih lebih penelitiannya itu lebih benar-benar dilakukan secara komplit, secara terstruktur, secara detail sekali gitu aja kan. Tapi secara umum struktur dari skripsi dan juga karya tulis ilmiah itu sama. Jadi memang ketika aku dulu bahkan menyelesaikan skripsi secara deadliner itu masih bisa, karena memang awal-awalnya itu terbiasa dengan menulis deadliner karya tulis ilmiah untuk lomba kayak gitu. Terus yang kedua, berprestasi jadi mawapres. Coba deh teman-teman perhatiin ya, kebanyakan mahasiswa yang mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi itu, kebanyakan itu mereka mempunyai prestasi di bidang kepenulisan kayak gitu. Jadi memang yang aku tahu ya dari Mawapres itu ada beberapa poin utama yang dinilai itu mempunyai poin paling tinggi. Di antaranya adalah prestasi dan juga karya tulis ilmiah. Jadi biasanya di setiap universitas atau di setiap fakultas dalam universitas itu mewajibkan untuk calon-calon Mawapresnya itu mengirimkan sebuah prestasi sama karya tulis ilmiah yang nantinya dipresentasikan. Nah, dari situlah karya tulis ilmiah itu akan memukau juri dan bisa menjadikan mahasiswa itu sebagai mahasiswa berprestasi kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah bisa jalan-jalan gratis nih bos kayak gitu. Kenapa sih aku bilang kita bisa jalan-jalan gratis? Sepengalaman aku dulu kan dulu saya juga sempat bertemu dengan Rusdianto juga sama Mas Doni juga dalam acara lomba esai pokoknya awal-awal sebelum corona benar-benar masuk ke Indonesia itu dilakukan secara offline di Universitas Mataram, fakultasnya agak lupa ya saya dah. Dan di situ kan kita bisa sekalian, kita yang dari Jawa, yang nggak pernah ke Mataram, kita bisa jalan-jalan ke sana dengan menulis ini. Ketika kita mengikuti lomba esai, lomba LKTI, ataupun lain sebagainya, kita itu juga diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kita, hasil esai kita itu di depan juri secara langsung. Nah, sambil kita lomba, sambil kita juga jalan-jalan kayak gitu. Jalan-jalan gratis juga bisa kita dapatkan
bahkan nggak hanya di Indonesia, tapi kita juga bisa jalan-jalan gratis ke luar negeri dengan menggunakan tulisan. Tapi kalau ke luar negeri itu biasanya lebih ke jurnal atau paper internasional kayak gitu. Nah, output dari paper internasional atau jurnal itu kan adalah dipublish kayak gitu. Nah, ketika kita mau publish, kita harus mempresentasikan di depan juri atau reviewer yang juga kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah banyak cuannya, sahabat. Kenapa sih aku bilang banyak cuannya? Mungkin kalau teman-teman Mas Goni yang sering mendapatkan prestasi ya dari karya tulis ilmiah ataupun esai, pasti sudah merasakan sih gimana cuannya dari hadiah penyelenggara lomba sama hadiah dari insentif dari universitas ataupun fakultas. Dan insentifnya itu nggak hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tapi bisa juga kita gunakan untuk menabung di masa depan. Karena memang ketika kita mulai sering mendapatkan prestasi dari kepenulisan itu tadi, sudah mulai lihai dalam membaca peluang untuk memenangkan suatu lomba, kita pasti akan kayak, oh bulan ini aku harus lomba, bulan ini aku harus lomba. Jadi setidaknya 1 bulan sekali lah aku harus lomba, dan menjadikan itu tuh biasanya sebagai sebuah pemasukan yang harus kita dapat kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah merasakan cuannya, pasti teman-teman itu tambah semangatnya kayak gitu. Menjadi sumber penghasilan seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga pekerjaan. Kenapa saya bilang pekerjaan? Karena sebenarnya menulis itu strukturnya itu sama. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang ditulis. Ketika kita sudah terbiasa menulis, entah itu karya tulis ilmiah, entah itu esai, dan kita disuruh untuk menulis hal-hal lain seperti makalah, artikel, itu sepertinya itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena kita hanya harus mengikuti template-nya saja. Kan struktur dari karya tulis ilmiah, dari esai, dari artikel, dari jurnal itu memang berbeda, tapi perbedaannya itu hanya dari segi strukturalnya saja kayak gitu. Tapi ketika kita sudah mengikuti, sudah terbiasa untuk menulis, maka untuk mengikuti struktur itu tadi akan lebih mudah kayak gitu. Dan kenapa saya bilang bisa mendapatkan sebuah pekerjaan? Karena dengan menulis ini saya bisa menjadi sebuah content writer, konten kreatif dari sebuah penulisan, copywriting dari sebuah perusahaan, dan menghasilkan uang juga kayak gitu. Jadi meskipun aku adalah seorang mahasiswa biologi, tapi masih masuk dalam dunia komunikasi seperti copywriting dan lain sebagainya itu tadi. Terus yang terakhir adalah bisa gombalin doi. Nah, ini lumayan penting sih ya, ketika kita bisa menulis dengan baik, pasti ketika kita nanti nyoba gombalin sama doi itu biar doi terpesona gitu loh. Oke, lanjut aja deh. Oke, tipsnya dong Kak. Sebenarnya tips-tips dari aku mungkin agak berbeda ya dari Mas Kavi, karena memang setiap perjalanan kepenulisan seorang mahasiswa itu setiap orangnya itu berbeda-beda kayak gitu. Nah, tipsnya yang paling penting itu ada 2. Yang pertama adalah ditulis, yang kedua adalah konsisten. Kenapa sih ditulis? Karena emang kalau kita merencanakan mulu, apalagi cuma dibayangin doang, nggak sedang nulis, kita nggak bakal mendapatkan sebuah hasil yang konkret. Setidaknya ketika kita baru awal-awal nih Kak, aku belum pernah sama sekali nih Kak nulis esai ataupun karya tulis ilmiah. Ini gimana ya caranya biar aku bisa nantinya bisa pinter nulis dari yang awalnya belum pernah sama sekali. Jadi pertama teman-teman harus bondo nekat. Kenapa bondo nekat? Karena dari hasil bondo nekat, apapun hasilnya, meskipun tulisannya bisa dibilang masih kurang strukturnya masih belum sempurna, tapi teman-teman itu sudah menghasilkan sebuah tulisan yang nantinya itu bisa dievaluasi sedikit demi sedikit. Aku pun begitu, jadi aku baru mendapatkan prestasi itu di semester 3, padahal aku udah ngawali menulis itu di semester kedua. Dan aku inget banget ketika aku mengikuti lomba itu, bisa dibilang lebih dari 10 kali aku
apply paper, tapi nggak ada sama sekali satupun, bahkan abstraknya pun ditolak dalam sebuah perlombaan. Nah, dari situ kan akhirnya kita mikir, kira-kira apa sih tulisan kita yang salah itu? Nah, kita kan juga diberi sebuah kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang ahli ketika diskusi seperti ini, ataupun ketika kita punya kakak tingkat yang memang sudah ahli dalam bidang kepenulisan. Nah, kita bisa meminta evaluasi kepada orang-orang yang sudah ahli tersebut, kira-kira apa kekurangan dari tulisan kita. Nah, ketika kita sudah tahu sedikit demi sedikit, itu akan bisa kita evaluasi dan nantinya bisa menghasilkan tulisan yang benar-benar bagus dan diterima kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Menjalin hubungan sama Mas Kras aja harus konsisten, apalagi menulis kayak gitu. Jadi kenapa sih konsisten dalam menulis itu sangat-sangat penting? Karena mungkin ketika kita awal nih pertama kali nyoba nulis, ternyata gagal. Kedua kita gagal, ketiga kita gagal, akhirnya kita menyerah. Nah, dalam waktu kita menyerah itu tadi, maka kita kayak menghabiskan waktu kita yang harusnya kita terus berusaha dan memperbaiki tulisan kita, jadi nggak ngapa-ngapain. Nah, ketika kita nggak ngapa-ngapain, yang pasti kita nggak menghasilkan apa-apa, dan kita nggak bisa mencapai goals yang sudah kita rencanain dari awal, kayak gitu. Nah, kenapa harus konsisten? Karena dalam sebuah konsistensi itu tadi akan ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa meningkatkan skill kita, dan kita itu bisa mendapatkan sebuah dalam pembelajaran itu magic moment. Aku kalau nyebutnya itu ketika kita menemukan sebuah magic moment, pasti kita akan makin semangat gitu loh, kayak gitu. Next ya. Nah, ada tips lain nih selain dua itu tadi yang ditulis sama konsisten. Yang pertama adalah harus berani. Yang pertama adalah harus berani. Kenapa sih kita harus berani? Kadang ya, aku nyoba tanya ke teman-teman aku yang memang belum pernah, awalnya yang belum pernah mengikuti sebuah perlombaan karya tulis ilmiah, itu kenapa sih kok kita nggak pernah nyoba? Malah mereka baru nyoba-nyobanya itu di semester akhir, padahal kita bisa memulai dari semester awal, kayak gitu. Karena memang mereka belum berani, karena memang ketika kita baru mulai, contohnya mengikuti lomba deh, kan dalam persyaratan lomba itu kadang itu banyak kan ya, ada yang harus scan KTM, bikin surat ini, surat originalitas, surat apalah, sama beberapa persyaratan lainnya. Kadang itu ketika kita melihat persyaratan itu kita jadi males, dan kita jadi udah itu gak mungkin kayaknya aku ikut ini langsung menang. Soalnya pasti mahasiswa itu mengikuti sebuah perlombaan itu goals pertamanya adalah dia ingin menang, kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mulai berani nih apply paper kita dalam sebuah perlombaan, itu menjadi langkah awal yang baik untuk menggapai goals prestasi yang mau kita dapatkan, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah pintar membaca peluang. Nah, sedikit cerita ya teman-teman, pasti ketika teman-teman mengikuti perlombaan itu, teman-teman punya circle atau timnya itu yang bisa jadi tetap sama dan bisa jadi gonta-ganti. Nah, aku kadang gonta-ganti, tapi aku mempunyai tim utama yang selalu kita ngikut. Selalu tim ini yang lanjut ke lomba, kayak gitu loh. Nah, timku ini, aku kan dari biologi, ada 3 orang. Aku dari biologi, dan 2 timku ini bukan dari biologi, tapi dari ekonomi Islam dan juga sastra Inggris. Nah, bayangin, ketika kita diskusi dari 3 pemikiran yang berbeda ini, pastilah ada pautnya, pasti ada kayak perbedaan pemikiran, dan satu dari 3 ini pasti ada yang nggak paham. Contoh, kalau aku mau ngajuin temanya biologi nih, tentang lingkungan, aku ngasih inovasi tentang lingkungan, kayak gitu. Nah mungkin mereka nggak paham, ini maksudnya apa sih, aku nggak paham maksudmu. Nah, dari situlah timbul sebuah ide baru dan juga pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan baru yang membuat kita itu semakin curious kayak gitu loh, kayak gitu. Nah, ketika kita pintar membaca peluang, kenapa aku bilangnya itu pintar membaca peluang? Karena dalam setiap perlombaan itu pasti ada temanya ya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah menemukan tema yang sekiranya tentang, aku dari biologi nih, temanya tentang akuntansi, dan himpunan penyelenggaranya pun juga himpunan akuntansi. Gak mungkin dong aku bisa selihai itu, bisa seberani itu mikir akuntansi, mikir tema akuntansi dan ikut lomba. Karena apa? Karena meskipun aku belajar dasar-dasarnya aja atau belajar tentang inovasi yang aku buat aja, tapi di situ pasti ada dasar-dasar akuntansi yang nantinya akan dipertanyakan ke juri yang aku nggak tahu kayak gitu. Jadi ketika kita bisa membaca peluang itu tadi, oh jadi kalau ini ada akuntansinya, terus inovasiku ini tentang lebih ke saintek nih. Kayaknya aku perlu menggait anak akuntansi juga deh untuk apa ya, untuk menutupi hal-hal yang memang sekiranya kita nggak tahu kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan stalking tinggi. Kenapa sih kemampuan stalking tinggi itu sangat-sangat diperlukan? Jadi mungkin ya teman-teman kalau pertama kali mengikuti lomba, teman-teman itu bisa cari tahu, karena biasanya lomba karya tulis ilmiah, lomba esai itu diadakan setiap tahun. Nah, ketika teman-teman pertama kali mengikuti, coba deh cari tahu dulu itu pemenangnya siapa, finalisnya siapa, dan judulnya itu apa aja. Dari judul-judul finalis dan pemenang dari tahun yang lalu, kita itu bisa menganalisis kira-kira tema atau judul yang menarik itu yang seperti apa sih yang bisa kita jadikan judul saat ini dan menarik juri yang sekiranya kita setidaknya bisa sampai final deh kayak gitu. Nah, ketika kita bisa stalking sampai situ, pastilah kita nanti dapat apa ya? Dapat arahan, bukan arahan ya, dapat poin-poin penting yang sekiranya bisa kita aplikasikan ke tulisan kita untuk menarik juri kayak gitu. Kemudian banyak-banyakin baca sama brainstorming. Nah, ini tipe-tipe seorang penulis itu beda-beda ya, teman-teman. Kalau aku nggak bakal bisa tulis kalau aku belum menemukan judul. Jadi, pertama kali yang aku lakukan ketika sudah membaca banyak referensi jurnal, berita, ataupun lain sebagainya, aku bakal brainstorming sama teman-temanku. Rek, aku punya ide kayak gini loh. Menurut kalian itu gimana? Nah, ketika itu, teman-teman kalian itu yang anggap aja awam ya dengan ide kita, itu mereka pasti memunculkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita jawab. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tadilah akan melengkapi kok apa ya, kelengkapan dari tulisan kita, argumentasinya itu semakin kuat kayak gitu. Nah, setelah brainstorming dan mendapatkan ide, barulah kita itu riset lagi. Jadi kita riset apakah kira-kira ide kita itu sudah ada ataukah sudah ada tapi belum optimal atau memang belum ada sama sekali kayak gitu. Jadi awalnya kita yang pertama yang pasti baca-baca, kemudian brainstorming. Brainstorming ini penting banget ketika teman-teman ingin mendapatkan apa ya, ingin mendapatkan masukan dari orang lain, ingin mendapatkan celah apa sih kurangnya dari ide yang teman-teman buat kayak gitu. Habis brainstorming langsung aja di research apakah hasil inovasi kamu itu benar-benar sudah ada atau memang belum optimal atau bahkan menjadi sebuah ide yang sangat menarik kayak gitu. Kemudian metode ATM. ATM ini maksudnya apa sih? Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, pastinya aku dulu awal-awal sebelum mengikuti sebuah perlombaan, pastilah aku minta referensi punya dari internet ataupun punya kakak tingkat yang pernah mengikuti lomba, kita amati strukturnya yang benar itu bagaimana sih. Dari pendahuluan saja, dari latar belakang itu pasti mempunyai apa ya, struktur yang memang memang harus ditulis dalam latar belakang yang memang argumentasinya, kesimpulannya, data-datanya itu harus ada di latar belakang kayak gitu. Jadi kita mengamati terlebih dahulu, baru kita coba tiru dan juga kita modifikasi. Nah, aku ini ada beberapa contohnya. Wait.
Nah, ini tips mendapatkan ide. Yang pertama adalah metode ATM yang aku jelasin tadi, kemudian baca, brainstorming, sama research. Nah, maksudnya ATM, baca, brainstorming, sama research itu gimana sih? Kalau aku nih ya, sebuah tipsnya, kalau aku benar-benar sama sekali nggak punya ide ataupun nggak ada gambaran aku mau buat inovasi apa ya, aku bakal cari-cari di internet. Cari-carinya itu gini, kayak judul finalis LKTI mahasiswa PIK kayak gini ya, aku baca-baca idenya ini yang menarik itu kayak apa sih, kayak gitu aku baca-baca, dan sekiranya kalau ada sesuatu yang aku nggak ngerti, baru aku browsingin dan itu sangat menarik, baru aku cari cari tahu secara dalam apa sih sebenarnya ini, kayak gitu. Nah, contoh nih, kita langsung masuk ke lombanya, lomba karya tulis ilmiah. Judulnya adalah Peran Generasi Z dalam Mewujudkan SDGs 2030 Pasca COVID-19 di Era Revolusi 5.0. SDGs 2030 ini banyak banget kan, pasti biasanya selalu dipakai di sebuah tema. Nah, setelah kita memahami dari tema tulisan itu tadi, coba kita cari-carilah judul-judul finalis dari lomba-lomba terdahulu atau lomba-lomba yang sudah ada. Nah, di sini aku menemukan sesuatu yang menarik. Di sini aku menemukan adalah microbial fuel cell. Nah, apa sih sebenarnya microbial fuel cell? Akhirnya aku mencoba cari tahu kan MFC itu apa sih? Ternyata microbial fuel cell adalah sebuah teknologi yang dihasilkan oleh bakteri. Wah, menarik dong, karena aku seorang mahasiswa biologi, berarti ini di bidangku kayak gitu. Nah, setelah aku mencoba mencari tahu apa itu MFC, aku cari browsing-browsing lagi dong. Ternyata MFC itu bisa berasal dari sedimen atau lumpur dari tanaman kayak gitu. Nah, ketika aku coba browsing-browsing di situ, ternyata aku menemukan sebuah fakta lagi. Ternyata kelestarian mangrove di kawasan Sumeneb itu nggak terawat lagi. Dan aku menemukan sebuah fakta lagi bahwa pengembangan ekowisata itu merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kelestarian dari mangrove. Kayak gitu. Nah, di awal tadi aku sudah menemukan kalau ternyata MFC yang ada di mangrove ini bermanfaat untuk dijadikan sebuah bahan yang menghasilkan listrik kayak gitu loh. Yang kedua, aku menemukan fakta lagi kalau ternyata mangrove ini kelestariannya itu menurun, dan dengan adanya ekowisata atau eduwisata itu bisa memperbaiki kelestarian. Nah, dari situ aku udah mendapatkan puing-puing ide nih kayak gitu. Nah, lanjut ya di sini. Nah, aku menemukan sebuah fakta lagi nih, sebuah ide lagi nih. Ternyata wisata halal tourism itu merupakan wisata yang sangat potensial di Indonesia, dan kontribusi objek wisata halal ini itu benar-benar meningkatkan perekonomian masyarakat kayak gitu. Dan akhirnya aku udah menemukan beberapa poin. Yang pertama, teknologi MFC itu tadi. Yang kedua adalah potensi sedimen mangrove. Yang ketiga adalah kelestarian mangrove menurun. Yang keempat adalah edowisata menjadi salah satu upaya pelestarian. Dan kelima adalah potensi dari halal tourism, dan wisata itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan dari fakta-fakta ini tadi, poin-poin yang sudah aku temukan ini tadi, barulah aku nyari-nyari nih, jadi ide apa sih yang bisa kita ambil dari permasalahan dan potensi yang sudah aku dapatkan tersebut. Dan aku akhirnya membuat sebuah ide adalah HETSA, Halal Edu Wisata Sains, upaya optimalisasi energi biolistrik SMFC yang dari lumpurnya apa itu mangrove itu tadi, dari sedimen mangrove melalui halal tourism di pantai Lomang Sumeneb sebagai upaya pelestarian dan juga peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, jadi itu contoh sederhananya ketika kita memang benar-benar awam, benar-benar belum pernah mengikuti lomba sama sekali dan susah untuk menemukan ide, kita bisa mencoba metode ATM atau baca, brainstorming, dan juga research kayak gitu. Next,
kayaknya udah mau selesai deh. Nah, metode ATM udah, riset udah, kemudian presentasi yang memukau. Nah, awalnya ketika kita mengikuti lomba, pasti tujuan kita itu finalis dulu kan, teman-teman. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sudah lolos finalis, barulah kita memikirkan untuk tahap selanjutnya. Nah, biasanya ketika finalis kita kan disuruh mempresentasikan. Nah, di situ biasanya itu poin antara paper sama presentasi itu 50-50 tergantung penyelenggaranya. Ada yang kadang lebih besar presentasinya, ada yang kadang lebih besar papernya kayak gitu. Jadi kita harus tahu benar uh, apa ya penilaiannya itu bagaimana. Karena ketika kita sudah tahu penilaiannya, kita bisa membuat strategi yang baik gitu loh. Nah, aku biasanya ketika sudah masuk finalis, aku benar-benar mempersiapkan presentasi yang baik. Entah itu presentasinya aku kompilasi dengan adanya pantun dan lain sebagainya, dan juga kita benar-benar menyajikan sebuah prototipe yang sudah kita buat di depan juri sehingga kita itu lebih meyakinkan juri kalau inovasi yang kita bawakan ini benar-benar bisa diimplementasikan kayak gitu. Nah, kalaupun sekarang presentasinya itu dilakukan secara online ataupun biasanya kita hanya mengirimkan sebuah video presentasi, nah aku di situ bakal membuat video presentasi yang sangat-sangat bagus, entah dari pengambilan videonya atau dari editornya kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa doanya, karena memang setiap perjalanan kalau nggak diimbangi dengan doa itu pasti hampa ya teman-teman. Sebagus apapun inovasi kita, tapi kita nggak imbangi dengan doa, nggak dengan restu orang tua, restu Allah Subhanahu Wa Taala, pasti adalah sesuatu yang kurang kayak gitu. Jadi itu sih. Sekian presentasi atau tips dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan ini quotes terakhir tadi meskipun udah aku sebutin ya. Jadi tulisan yang baik adalah tulisan yang ditulis teman-teman. Jadi jangan jangan patah semangat dalam menulis, tetap konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Widya atas materi yang sangat luar biasa, tips-tipsnya, trik-triknya, lalu juga ada kakak sempat memaparkan bagi yang belum ikut lomba ada beberapa tips untuk mendapatkan ide, itu juga sangat membantu sekali bagi para yuris-yuris yang kita masih tahu sangat minim sekali pengetahuan dalam menulis esai maupun kayak tulis ilmiah. Terima kasih banyak Kak Widya. Oleh karena itu teman-teman, karena kita sudah mendapat materi dari kedua pemantik kita, maka beranjaklah kita ke sesi berikutnya. Ini adalah sesi tanya jawab atau sesi diskusi maksud saya, mohon maaf. Jadi bagi teman-teman yang ingin untuk memberikan tanggapan berupa komentar, saran maupun pertanyaan kepada pemantik kita, mohon untuk teman-teman agar bisa mengaktifkan mikrofon dan videonya dan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan, atau juga mungkin bisa teman-teman bagi yang malu untuk raise hand ataupun mengaktifkan videonya, teman-teman bisa menuangkan pertanyaan teman-teman ke kolom chat. Baik, di sini sudah ada Kak Arda Yomi ya. Baik, Kak Arda, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Iya. Ya, moderator, mungkin saya akan bertanya kepada Kak Abdul Ghani untuk spesifik mengenai bagian isi, bagaimana kemudian kita dapat membuat argumentasi yang bagus atau argumentasi yang baik begitu. Apakah dalam setiap argumentasi yang kita sampaikan dalam esai itu atau dalam setiap paragrafnya itu harus setelah pendapat pribadi itu harus diikuti dengan data, baik itu berupa pendapat ahli atau data kualitatif atau kuantitatif begitu. Apakah setiap paragraf yang merupakan argumentasi itu harus begitu modelnya? Kemudian
saya ingin bertanya untuk kebiasaan dari Kak Abdul Ghani untuk mencari data tersebut, di mana tempat kita menemukan data itu, apakah dari jurnal atau buku mungkin yang telah dilakukan Kak Abdul Ghani selama ini, bagaimana begitu? Terima kasih. Baik, untuk Kak Abdul Ghani, apakah mau di-keep dulu atau mau dijawab langsung pertanyaan dari Kak Ardayomi? Oke, sepertinya aku izin jawab langsung aja kali ya. Oh, baik Kak. Silakan Kak. Sebelumnya, terima kasih buat Mas Ardayomi tadi atas pertanyaannya. Pertama itu terkait dengan argumentasi yang baik gitu kan. Apakah kita perlu selalu mencantumkan on every paragraph terkait dengan argumen kita, lalu diikuti dengan sumber rujukan dari sumber datanya, baik itu kayak kutipan jurnal siapa atau buku siapa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut aku yang baik itu bukan berarti dalam artian setiap paragraf lalu diikuti dengan argumentasi kita, lalu rujukan, argumentasi rujukan gitu kan. Tapi dalam artian setiap argumentasi kita harus didukung oleh data pendukungnya gitu ya. Bisa aja dalam suatu paragraf nih ya, itu aku pernah bikin suatu paragraf, itu dalam satu paragraf itu khusus menjelaskan terkait dengan argumentasi aku dan juga usulan yang aku jabarkan gitu. Kayak contohnya waktu itu pas aku lomba di Unram gitu ya, aku bikin aplikasi Sani gitu atau Salam Tani terkait investasi permodalan petani. Nah, aku pernah buat satu paragraf itu ngejelasin tuh bahwa aku ngejelasin investasi yang aku maksud itu seperti apa, gagasan permodalan yang baik bagi nelayan seperti apa, dan didukung gitu kan oleh datanya baru oleh petaninya gitu, kondisi pertanian di Indonesia seperti apa gitu. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi sebenarnya nggak harus dalam suatu paragraf didukung berbarengan dengan data rujukan, tapi setiap argumentasi kita didukung gitu. Bukan dalam setiap paragraf ya, tapi setiap argumentasi kita tuh ada rujukannya gitu. Nah, itu yang untuk pertanyaan pertama. Dan terkait dengan pertanyaan kedua, terkait dengan sumber data gitu ya. Nah, sebenarnya sumber data ini aku pribadi karena punya salah satu hobi aku adalah membaca gitu ya. Nah, aku biasanya menggunakan sumber utama yang aku baca itu adalah terkait dengan buku gitu. Nah, dan juga kebetulan dari beberapa sumber yang aku gunakan untuk lomba esai aku, biasanya kan seperti aku bilang juga, aku tuh biasanya ngangkat dari perspektif ekonomi dan juga akuntansi. Nah, kita di akuntansi itu kenal yang namanya itu standar akuntansi keuangan atau SAK. Mungkin kalau di anak-anak hukum itu kita kenalnya kitab undang-undang hukum pidana ya kalau nggak salah ya, KUHP dan juga lain-lainnya gitu. Nah, kita kalau di akuntansi kenal namanya itu standar akuntansi keuangan. Nah, itu ada beberapa pasal akuntansi. Nah, biasanya aku baca dari situ. Nah, dari situ biasanya karena itu ibaratnya main core-nya banget gitu ya, atau sumber intinya banget. Nah, habis itu aku cari tuh referensi lainnya gitu. Biasanya aku cari terkait dengan jurnal. Nah, jurnal itu biasanya teman-teman bisa dapetin yang as simple as things-nya itu adalah teman-teman bisa dapetin pasti di Google Scholar. Bener nggak tuh Mbak Widya? Biasanya jurnal paling gampang dapetnya di Google Scholar ya. Nah, itu teman-teman bisa cari Google Scholar, atau kalau mau yang spesifik lagi yang internasional bisa cari di LibGen atau Library Genesis. Nah, itu banyak banget buku maupun jurnal-jurnal internasional di sana. Atau kalau misalkan teman-teman mau yang lebih high class lagi, teman-teman bisa dari yang terakreditasi Sinta. Nah, Sinta itu atau bisa dari Scopus. Nah, teman-teman itu biasanya jurnal-jurnal yang udah terakreditasi secara internasional dari Scopus maupun Sinta. Tapi kalau misalkan teman-teman rasa kayak, oh ini kan kayak langkah kecil aku gitu ya, kayaknya masih terlalu berat kalau aku mikir sumber data itu harus akreditasi internasional. Nah, teman-teman bisa tuh belajar dari langkah yang tadi aku bilang, dari misalnya teman-teman mengangkat dari bidang hukum. Nah, itu dari KUHP-nya tuh, bisa teman-teman mau cari pasalnya seperti apa, lalu nanti jalan lagi ke depannya cari jurnal-jurnal. Itu bisa dari Google Scholar. Nah, mungkin Google Scholar kan itu cari kata kunci seperti apa. Nah, kalau aku biasanya hal yang aku cari, misalnya aku pengen cari investasi pertanian. Nah, aku tulis di belakangnya investasi pertanian jurnal. Itu di Google Scholar tuh biasanya. Nah, kalau misalkan pakai kata jurnal, itu biasanya yang keluar tuh jurnal-jurnal tuh. Nah, cuman teman-teman perlu perhatiin nanti pada Google Scholar itu harus yang atasnya itu terindeks ya. Jadi bukan kayak nggak ada headernya. Biasanya kalau terindeks itu, kalau salah satu cara gampangnya bisa lihat di atas itu indeks. Indeksnya itu dipublikasikannya di mana, lembaga publikasi itu siapa. Nah, itu bisa digunakan sebagai rujukan. Tapi kalau ibaratnya kayak Word kosong gitu, nah ini perlu dipertanyakan. Biasanya itu cuma argumentasi, tapi nggak tahu nih sebenarnya udah terverifikasi dan juga terpublikasi dengan jelas atau enggak gitu. Nah, jadi kalau menurut aku itu sumber referensinya, kalau misalkan buat pemula, teman-teman bisa cari di Google Scholar, lalu baca undang-undang atau ibaratnya buku panduan utama lah teman-teman yang biasa gunakan. Nah, dan juga
Kalau misalnya mau yang lebih high class lagi tadi bisa dari Garuda Dikti, atau bisa dari Scopus, atau bisa dari Sinta, atau Library Genesis yang levelnya itu internasional gitu. Itu kok dari aku, Arda Yomi. Baik, Seperti itu, Mas. terima kasih. Sama-sama. Baik, yang kedua ada dari Kak Kian Maulana. Untuk Kak Kian saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar, Kak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk kedua pemantik kita ya, Kak Goni sama Kak Widya. Ketika kakak menyusun isai, apakah kakak membuat judulnya itu terlebih dahulu atau bagian akhir setelah kesimpulannya itu selesai, baru ditentuin tuh judulnya? Bagaimana sih solusi yang baik dan bagus menurut kakak? Dan yang kedua itu bagaimana sih tips dan trik membuat judul essay yang baik gitu kak, yang baik dan menarik? Apa saja yang perlu diperhatikan kak? Itu aja mungkin kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Kian sudah melontarkan pertanyaannya kepada kedua pemantik kita pada pagi hari ini. Silahkan untuk Kak Abdul Goni, saya persilahkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Kian. Mungkin aku minta izin nih buat Mbak Widya dulu, gimana nih Mbak? Biar kita lihat perspektifnya nih, bedanya kalau nentuin judul. Tadi kan kalau nggak salah Mbak Widya sempat nyinggung ya, cara nentuin judul kalau di tim Mbak Widya. Aku izin ya moderator ya, buat Mbak Widya dulu. Silakan Mbak. Tadi aku sudah sempat nyinggung juga sih, kalau seumpama aku pribadi aku nggak bakal bisa nulis kalau seumpama aku belum menyelesaikan judulnya terlebih dahulu. Kenapa harus ada judulnya terlebih dahulu? Karena ketika aku sudah punya judul nih teman-teman, tulisanku itu bakal fokus ke judul itu tadi. Jadi nggak akan melebar kemana-mana kayak gitu. Nah, emang ada orang juga sih yang menulis itu nulis dulu baru dapat judulnya kayak gitu, tapi aku pribadi selalu bikin judulnya terlebih dahulu. Kalau nggak gitu aku nggak bakalan bisa memulai nulis, bahkan dari pendahuluannya aja aku nggak bakal bisa kayak gitu sih kalau aku pribadi ya. Oke, tadi kalau misalnya Mbak Widya itu judul duluan baru nanti jadi patokan buat part selanjutnya gitu ya Mbak ya? Ya benar. Nah, kalau aku tuh agak beda nih. Kalau aku pribadi sama tim aku biasanya justru kita nentuin materi utama kita. Nah, itu kalau misalkan tadi teman-teman lihat gitu ya, ada beberapa part yang aku jelasin itu. Tadi kan kalau setelah kita bikin suatu esai, biasanya kita bikin mind mapping ya. Nah, kalau misalnya tadi Mbak Widya tuh dalam tanda kutip jagain materinya itu dari judulnya. Nah, kalau aku biasanya jagain materi itu dari mind mapping. Jadi aku materi utama dulu nih di awal gitu ya. Oh, oke, kita bakal bahas terkait akuntansi pemerintah gitu. Oke, kita jelasin nanti akuntansi pemerintah, gagasan kita apa. Kalau kita udah tahu part dari pendahuluan, pembahasan sampai penutup, kita baru nanti nentuin judulnya itu setelah di akhirnya justru. Nah, dan biasanya kalau misalnya tadi teman-teman notice di PPT aku, justru judul itu kenapa aku taruh di akhir, biasanya setelah kita udah ringkas jadi nih, nah itu judul itu biasanya kalau aku pribadi, ketika mau diperlombakan, cari hal-hal yang unik gitu. Nah itu biasanya ketika nanti juri atau panitia baca, itu akan jadi suatu hal eye-catching gitu. Kayak tadi aku nulis mungkin Sani. Mungkin teman-teman lagu di tahun 2000-an itu lagu Sani yang BCL gitu ya. Ini Sani itu apa gitu kan. Atau tadi ada E3. E3 itu apa gitu kan. Atau tadi ada yang namanya itu aku bahas Hilux gitu. Nah itu teman-teman pasti akan kayak, oh judulnya tuh kalau misalnya udah aneh atau unik atau eye-catching di awal, akan jadi pertanyaan gitu. Nah, itu jadi kayak meningkatkan minat pembaca buat baca part selanjutnya gitu. Tapi ya itu kembali ke diri pribadi ya Mbak Widya ya. Ada yang di awal seperti Mbak Widya dan juga teman-teman, dan juga ada aku dan tim aku nih. Justru kita kunci materi di awal dan juga dikuncinya pakai mind mapping, nanti nentu judulnya di akhir gitu. Seperti itu. Wow, terima kasih ya kakak-kakak pemateri kita atas jawaban yang sangat memberikan masukan untuk para yuris-yuris untuk di lomba-lomba mungkin yang akan kami atau kita akan ikuti. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat. Ada dari Kak Sesi Safitriliani sama Kak Mahendra. Tapi sebelum saya melontarkan pertanyaan dari kolom chat, saya mohon untuk Kak Sesi sama Kak Mahendra untuk on mic aja kalau misalkan nggak bisa
mengaktifkan videonya, dikarenakan tidak mungkin maksud saya diskusi ilmiah ini harus terjadi timbal balik ya antara yuris dan pemateri kita, biar tidak satu arah aja, biar tidak itu aja yang menyampaikan. Jadi saya mohon untuk Kak Sesi sama Kak Mahendra silahkan untuk on mic aja, tidak apa-apa. Saya persilahkan untuk Kak Sesi terlebih dahulu. Halo Terima Kak kasih Mbak. Ya. Tadi berhubung pertanyaan saya mirip dengan Kian, tadi sudah dijawab juga sama Mbak Widya mengenai judul tulisan. Moderator, apakah boleh menambahkan sedikit? Oh, silahkan. Baik, Oh, Kak ya. Kian saya persilahkan. Saya ingin menambahkan, Kak, ketika menentukan judul itu, apakah judul itu harus memberikan solusi atau bagaimana, Kak? Itu aja, Kak. Mungkin untuk Kak Widya bisa dijawab terlebih dahulu mengenai pertanyaan. Jadi pertanyaannya sama kayak sesi tadi ya. By the way, sesi ini dulu satu kamar sama aku ketika lomba di Universitas Mataram. Jadi yang menghubungi saya adalah sesi. Dan sekarang dipertemukan di sini. Oke, jadi apakah dalam sebuah judul itu harus mengandung solusi? Kalau dari aku pribadi, iya. Jadi ketika kita menyusun sebuah judul, aku biasanya lebih suka menyusun di awal adalah inovasinya terlebih dahulu, dan biasanya inovasi yang aku buat ini akan kita berikan sebuah nama, entah namanya itu dari sebuah singkatan inovasi kita, atau kita membuat nama yang sekiranya bakal menarik di mata juri jika dibaca, kayak gitu. Nah, setelah kita menyusun inovasinya, barulah diikuti dengan kepanjangan atau pemaparan dari inovasi kita. Contoh kayak itu tadi nih, MFC sedimen microbial fuel cell untuk melestarikan mangrove dan meningkatkan SDGs kayak gitu. Biasanya pokoknya intinya kalau aku bikin judul awalnya kata-kata 5 kata pertama itu inovasi kita, kemudian diikuti dengan tujuan dan juga goals-nya. Nah, biasanya goals-nya itu aku ambil dari tema yang disebutin oleh penyelenggara. Nah, biasanya tema dari penyelenggara kan itu untuk menyongsong SDGs, untuk meningkatkan ekonomi. Nah, aku ambil dari situ, aku masukin ke judul biar relate kayak gitu. Kalau dari aku pribadi sih kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Widya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Kak Abdul Goni untuk menjawab. Oke, baik. Tadi keren banget nih pertanyaan yang diberikan oleh Kian, dan juga jawaban dari Mbak Widya tuh keren banget juga. Aku setuju banget juga sama Mbak Widya kalau misalkan judul itu adalah perlu merepresentasi terkait dengan solusi yang kita gagas atau kita ajukan gitu kan. Dan juga mungkin agak sedikit pembedanya adalah kalau misalkan tadi Mbak Widya itu merealisasikan judul itu ke arah tema yang dibahas gitu kan, tadi ke SDGs. Nah, kalau aku tuh lebih ke judul yang aku berikan itu perlu merepresentasikan terkait dengan fenomena yang aku angkat gitu kan. Karena kalau mungkin perbedaannya itu kurang lebih ya tipis-tipis mungkin ya. Cuman kalau spesifikasi aku justru membahas terkait dengan pertanyaan fenomena aku. Nah, mungkin kalau tadi SDGs itu secara generalnya mungkin nanti pecahannya tuh di bawah tuh. Karena aku biasanya membahas dari bidang ekonomi. Nah, biasanya solusi yang aku gagas itu biasanya harus menjawab fenomena dari bidang ekonomi yang aku angkat gitu. Tapi kurang lebih ya kita mirip-mirip yang baik jawabannya. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi harus menjawab terkait dengan solusi yang akan kita berikan. Seperti itu. Baik, apakah jawaban Kak Widya sama Kak Abdul Ghani sudah dapat diterima, Kak Kian sama Kak Sesi? Atau masih ada tanggapan lagi yang ingin disampaikan terkait dengan jawaban pertanyaannya? Atau sudah cukup? Sudah sangat jelas, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Mahendra. Saya persilakan untuk Kak Mahendra untuk melontarkan pertanyaannya kepada kedua pemantik kita pada pagi hari ini. Kak Mahendra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Saya mau bertanya kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini.
Saya ingin spesifikkan pertanyaan saya untuk karya tulis ilmiah yang background-nya adalah hukum, gitu ya. Seringkali kalau kita mahasiswa hukum itu membuat karya tulis ilmiah, tantangannya sangat besar ketika tema yang diangkat itu adalah kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum itu seringkali sedikit referensi yang bisa kita dapat. Nah, sehingga rujukan-rujukan kita itu sering merujuk kepada jurnal internasional, nah, gitu karena memang Indonesia belum menerapkan misalnya sistem hukum seperti itu. Nah, pernah saya dapat info kalau memang dalam karya tulis ilmiah sumber atau data yang dari sumber internasional itu memiliki bobot yang tinggi untuk menunjang atau mendongkrak nilai dalam sebuah karya tulis. Nah, cuman seringkali yang dihadapkan itu adalah tidak semua jurnal internasional itu selaras dengan judul yang kita angkat, gitu. Tidak sejalan, gitu. Jadi seolah-olah nanti latar belakang berbicara yang di barat, terus tiba-tiba pembahasan berbicara dengan kondisi yang ada di timur. Jadi pertanyaan saya ini simpel aja sih. Nah, bagaimana sih cara mencari data penunjang jika seandainya kita memang dihadapkan dengan referensi yang sangat minim begitu. Terlebih misalnya dalam hal hukum atau dalam hal apa begitu ya, memang referensinya sangat-sangat sedikit. Baik, terima kasih Kak Mahendra atas pertanyaannya. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Kak Widya untuk menjawab. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan sebuah acuan ya, referensi ketika kita dihadapkan dalam situasi kita nggak punya referensi sama sekali, karena memang mungkin di hukum lingkupnya lebih berbeda dengan saintek. Kalau aku bandinginnya antara sosum dengan saintek ya, Mas Mahendra ya. Nah, kalau aku pribadi melihat dari kacamata saintek ya, karena memang partnerku adalah memang dari anak sosum yang bilang sendiri kalau dia itu kalau seumpama ingin menuliskan sesuatu, dia itu kekurangan referensi, dan kadang pun kalau ada referensinya itu akan sangat berbeda dengan apa yang kita inginkan atau referensi-referensi yang akan kita gunakan untuk penunjang kepenulisan kayak gitu. Nah, biasanya kalaupun aku pribadi dan teman-teman setimku kekurangan referensi mengenai hal-hal yang seperti itu, biasanya kita melakukan sebuah wawancara atau bertanya kepada orang-orang yang sekiranya kita kenal dan itu berada pada bidangnya kayak gitu. Nah, ketika kita tidak benar-benar dihadapkan dalam situasi nggak ada jurnal penunjang ataupun buku bacaan ataupun bahkan penelitian-penelitian terdahulu, barulah kita mencoba mencari tahu kiranya adakah orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang kita kenal itu yang mereka itu berada pada bidang yang ingin kita kulik gitu loh, berada pada bidang yang oh ini loh Mas, ini loh yang ingin aku cari tahu, yang ingin aku kulik ilmunya, karena aku emang kesusahan untuk nyari referensi di internet ataupun di buku bacaan manapun kayak gitu. Nah, biasanya aku mencari referensi dengan wawancara ataupun dengan melihat penelitian sebelumnya dari kakak tingkat atau dari dosen kayak gitu. Nah, ketika kita mencoba konsultasi sama dosen itu pasti akan mengarahkan kepada rujukan atau bukan hanya rujukan, bahkan ke orangnya secara langsung kalau kita memang benar-benar interest di bidang itu kayak gitu. Kalau aku pribadi sih seperti itu ya, Mas Mahendra. Baik, terima kasih banyak Kak Widya atas jawabannya. Sekarang saya persilakan untuk Kak Abdul Goni untuk menjawab pertanyaan dari Kak Mahendra. Untuk Kak Abdul Goni saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak buat Mas Mahendra atas pertanyaannya. Ini sangat menarik sekali karena ini terkait dengan topik penunjang yang perlu kita gunakan sebagai bahan utama untuk membuat esai atau karya tulis gitu kan. Nah, tadi pertanyaannya kalau saya tangkap itu sebenarnya dua hal utama ya, yaitu terkait dengan bagaimana kalau kita tuh sangat minim rujukan, terutama jurnal-jurnal terujukan di dalam negeri, dan juga bagaimana solusi untuk mengatasinya, gitu kan. Dan juga ibaratnya di sini
data penunjang itu sangat minim. Nah, solusi yang kita gunakan itu seperti apa gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, jadi sebenarnya kalau kita terkait dengan data penunjang gitu ya, kadang memang di dalam negeri itu sangat minim, apalagi kalau misalkan topik yang kita angkat itu belum terlalu banyak dilihat oleh masyarakat gitu. Nah, mungkin yang bisa aku sarankan adalah pertama, biasanya kadang nih ya, yang digunakan pengistilahan di Indonesia atau pengistilahan di luar itu sebenarnya agak beda nih, tapi yang digunakan tuh perspektifnya sama gitu. Nah, mungkin kalau misalkan di Indonesia itu sangat banget minim literasi yang digunakan atau bahan literasi yang digunakan. Nah, mungkin Mas di sini bisa gunakan terkait dengan bahan literasi dari luar negeri atau jurnal internasional. Mungkin istilah penggunaan ini yang agak beda. Mungkin contohnya yang aku gunakan tuh di bidang ekonomi, terutama akuntansi gitu ya. Nah, misalkan kayak kepemilikan saham keluarga di Indonesia itu kita biasa kenal family ownership. Nah, tapi kalau di luar negeri kita menggunakan istilah itu bukan family ownership, tapi itu adalah struktur ownership. Nah, itu sebenarnya kalau kita cari di Indonesia itu sangat minim tuh, misalkan yang membahas terkait kepemilikan keluarga. Nah, tapi di luar negeri juga nggak ada jurnal yang family ownership gitu, adanya yang struktur ownership. Nah, itu sebenarnya kadang yang kita maksud sama yang di luar negeri maksud itu sama nih, tapi pengguna istilah yang berbeda gitu. Nah, jadi mungkin Mas Mahendra perlu cari referensi-referensi yang internasional, walaupun penggunaan istilahnya beda, tapi kalau menurut aku selama itu sumber rujukan yang masih relevan, itu menurut aku bisa digunakan. Kayak mungkin enggak 100% nih jurnal yang kita cari itu ini ngebahas apa yang mau kita bahas juga gitu ya. Tapi selagi itu ada bahan yang ibaratnya bisa kita capture dari jurnal itu, kayak ibaratnya kita bisa pakai part pendahuluannya dan juga pas pembahasannya, tapi sebenarnya bagian penutupnya atau kesimpulannya itu beda sama yang kita maksud gitu ya. Karena hasilnya pun ya beda sama yang kita tuju gitu kan. Itu nggak apa-apa. Kita capture bagian pendahuluan atau pembahasannya selama itu masih relevan gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau menurut aku biasanya penggunaan istilahnya nih yang beda di Indonesia sama di luar negeri. Nah, kalau yang kedua tadi agak mirip-mirip juga nih sama Mbak Widya, itu adalah sering-sering pepet-pepet dosen gitu. Terutama dosen-dosen yang udah ngambil gelar doktor atau master gitu kan. Karena bisa kan dosen minimal udah ngambil gelar master gitu ya. Nah, kalau gelar master atau terutama doktor ini, biasa udah sering banget berkecimpung sama jurnal internasional. Kadang tuh kita nggak tahu nih sebenarnya mereka tuh tahu-tahu dapat aja gitu ya, gaib nih tiba-tiba jurnal dosen tuh ada nih internasional. Padahal kita nggak tahu sebenarnya tuh ada gitu kan. Nah, biasanya tuh Mas Mahendra bisa tanya sama dosennya Mas Mahendra gitu. Pak, saya mau membahas ini gitu kan, tapi di Indonesia tuh bahan literasinya sangat minim gitu kan. Nah, itu bisa tanya sama dosen Mas Mahendra yang cukup dekat atau mungkin belum terlalu dekat tapi mau kenal dekat gitu ya. Nah, biasanya beliau itu, waktu saya ngambil kuliah S2 atau kuliah S3, saya ada bahan rujukan ini nih gitu. Nah, biasanya tuh dosen-dosen itu ada jurnal-jurnal gaib tuh yang biasanya kita nggak dapat tapi mereka tuh sebenarnya punya gitu. Itu sering banget kejadian pasti Mbak Widya ya. Kita nggak punya tapi dosen punya gitu. Nah, itu jadi kalau menurut aku, jadi kurang lebih summary-nya seperti itu ya Mas Mahendra. Jadi kalau misalnya yang pertama, mungkin kalau literasi Indonesia sangat minim, kita bisa berkiblat sama luar negeri. Tapi kalau tadi Mas Mahendra bilang di luar negeri, tapi beda tuh pandangannya. Nah gitu. Nah itu bisa gunakan, kita ambil aja capture bahan-bahan yang masih relevan atau masih berhubungan sama topik yang kita bahas. Walaupun 100% itu nggak sama. Kayak contohnya dulu psikologi yang berkiblat sama Amerika sama psikologi yang berkiblat ke Asia kan beda tuh ya. Nah itu, tapi kita ambil intinya aja gitu. Nah yang kedua juga kalau misalnya masih minim bahan juga dan Mas Mahendra misalkan rasa atau willingness buat tahunya itu sangat tinggi gitu ya, curiosity-nya sangat tinggi, bisa pepet-pepet dosennya tuh. Siapa tahu dosennya punya rujukan semasa dia kuliah atau teman-temannya gitu. Teman-teman dia kuliah, teman saya ada yang punya jurnal ini. Itu biasa akan disuggest ke Mas Mahendra gitu. Jadi itu juga ngebangun relasi juga sih. Kalau menurut aku cara kita ngebangun relasi kepada para dosen. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Abdul Ghani telah memaparkan jawabannya. Apakah Kak Mahendra sudah bisa untuk menerima atau ada tanggapan lain yang ingin disampaikan terkait dengan jawaban? Izin menanggapi Bu Moderator. Ya, silakan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya atas jawabannya untuk Mbak Widya dan Mas Abdul Ghani ya. Jadi di sini kebetulan juga saya berserta tim saya itu sedang menyusun karya tulis ilmiah yang juga memang kita dihadapkan dengan problem yang sama, minim akan literatur begitu ya, karena memang Indonesia belum menerapkan sistem ini. Kalau dibilang kekosongan hukum tidak, cuma memang belum dipraktikkan sehingga
pandangan dari para ahli itu sangat minim untuk itu karena memang belum dipraktikkan. Nah, tema yang diangkat dalam karya tulis ini itu adalah efektivitas. Nah, kalau kita sering menulis itu efektivitas itu harus ada indikatornya. Indikatornya itu kan bisa kita tentukan, bisa kita lihat jika memang itu sudah terlaksana. Sementara di sini itu belum terlaksana, tapi kita diminta untuk membuat indikator. Kebetulan waktu itu saya diskusi dengan dosen saya meminta untuk mencari referensi negara mana yang telah menerapkan sistem itu. Misalkan parallel investigation gitu. Nah, yang saya temu-temu nih ada Malaysia, Singapura, Korea. Memang itu sistemnya sama. Tetapi yang saya tidak temukan itu diterapkan dalam tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, itu sangat-sangat sangat-sangat minim lah. Bahkan di dalam penanganan tindak pidana yang seperti saya sebutkan tadi, di Malaysia penanganannya berbeda begitu. Sementara kalau kita lihat sistemnya itu mengarah kepada penanganan korupsi, kemudian tindak pidana perdagangan orang, bukan malah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan lingkungan dan kehutanan tadi. Nah, itu kemudian kalau dosen saya minta untuk merujuk indikatornya dilihat dari tolak ukur keberhasilan negara lain ketika menerapkan sistem itu. Nah, kira-kira kalau seandainya saya menuangkan itu dalam karya tulis saya, memang itu kan sumbernya rujukannya dari internasional. Pertanyaan saya yang pertama, kira-kira berapa sih bobot yang bisa disumbangkan dalam hal nilai untuk mendongkrak nilai kita dalam KTI itu? Karena memang kita rujukannya ke sumber internasional gitu ya. Kemudian yang kedua adalah apakah diperbolehkan gitu kita tetap memberikan indikator efektivitas terhadap suatu sistem yang dalam LKTI tadi itu, meskipun sebenarnya bukan menjurus ke sana secara spesifik. Nah, itu mungkin dari saya dulu, Mbak, Mas. Baik, terima kasih Kak Mahendra telah memberi tanggapannya. Saya persilahkan ke Kak Abdul Ghani dulu untuk menjawab atau menanggapi dari tanggapan yang sudah diberikan oleh Kak Mahendra terkait dengan jawaban yang Kakak berikan. Terima kasih Kak, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih tanggapannya Mas Mahendra atas tadi saran yang kami sampaikan gitu ya, atau jawaban yang kami sampaikan. Oke, yang pertama terkait dengan indikator efektivitas gitu. Sebenarnya yang tadi kita bahas juga mungkin kita samakan dulu perspektifnya. Di sini tuh sebenarnya efektivitas, kalau dari saya pribadi, kebetulan di kantor saya juga ada salah satu training dari lembaga internasional tuh, mungkin teman-teman tahu namanya Dale Carnegie atau Dale Carnegie gitu ya. Itu lembaga yang buat pelatihan terkait dengan human resources atau sumber daya manusia. Nah, mereka itu mengindikasikan suatu efektivitas itu nggak hanya selalu terkait dengan indikator keberhasilan atau implementasinya. Nah, tapi bisa juga kita ukur bisa dua hal. Itu bisa menggunakan yang namanya itu skin bone, atau ibaratnya tulang ikan gitu ya. Kita sebutnya Indonesia namanya tulang ikan, indikasi tulang ikan, atau ibaratnya personal personal interviewers. Jadi kita bisa mengindikasikan kayak ke satu orang aja, nggak selalu lingkup yang luas gitu. Memang biasanya indikasi itu kita lihat tuh kayak indikator di Indonesia udah terimplementasi efektif kalau ibaratnya udah diterapkan secara luas di lingkungan masyarakat gitu. Tapi kalau misalkan secara lingkup personal human resource-nya, itu indikasi bisa kita persempit lagi. Jadi bisa dalam indikator skin bone yang tadi saya bilang. Skin bone itu kayak permasalahannya itu apa, tapi sebenarnya udah ada pembenahan di beberapa sektor enggak gitu. Nah, jadi dan juga yang kedua itu bisa dari personal interviewer. Jadi kayak ada orang yang ibarat tadi karena Mas Mahendra lebih bahas bagaimana sistem money laundering di kehutanan, itu bisa lihat dari perspektif tuh, bagaimana pihak-pihak yang pernah berkecimpung di situ dan juga sebenarnya bagaimana tindak tanduk pemerintah di situ. Nah, dan juga tadi kalau misalnya pembobotan gitu ya. Nah, tadi kalau misalkan Mas Mahendra nanya, di Indonesia itu sangat minim. Adapun di Malaysia terkait dengan penyerapan money laundering di bidang kehutanan. Nah, kalau misalkan di Indonesia itu sangat minim, mungkin kalau kita rujuk ke internasional, selain tadi beberapa contoh di Malaysia, di Singapura gitu ya, Mas Mahendra mungkin juga bisa bahas terkait dengan kalau saya split itu ya, itu bisa dari dua perspektif tuh. Pertama itu kita bisa lihat dari money laundering atau pencucian uang dari perspektif ekonomi. Nah, karena kebetulan saya juga belajar money laundering tuh Mas di mata kuliah audit internal saya. Nah, itu bisa juga Mas Mahendra bahas terkait dengan climate exchange atau ibaratnya perubahan iklim global. Contohnya kayak ibaratnya perjanjian Paris, perjanjian Brazil gitu kan. Nah, itu Mas Mahendra bisa lihat. Jadi kayak
dampaknya kalau misalnya mereka melanggar konstitusi secara internasional itu seperti apa gitu kan. Karena di perjanjian Paris kan disebutin kan, kayak kerusakan alam akibat hutan itu dampaknya itu nanti seperti apa, dan negara-negara yang melanggar itu kalau secara konstitusi seperti apa sih gitu kan. Nah mungkin itu anak hukum yang lebih tahu tuh konstitusi secara internasional. Dan juga kalau misalnya money laundering, mungkin Mas Mahendra bisa lihat rujukannya ke undang-undang ibaratnya tipikor tindak pidana korupsi gitu. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia minim dalam satu kaitan paragraf yang sama gitu ya, yang money laundering kehutanan itu sangat minim, nah kita bisa split itu. Jadi bahas money laundering dari undang-undang tipikor dan juga bahas terkait dengan kehutanan dari ibaratnya perjanjian Paris atau perjanjian Brazil yang membahas terkait climate exchange atau SDGs juga gitu. Nah, dan terkait pembobotannya, kalau internasional itu sebenarnya bobotnya memang relatif besar, tapi kita juga perlu lihat. Kadang ada jurnal Indonesia yang justru itu lebih besar nilainya kalau dia itu grade-nya itu lebih bagus gitu. Kayak jurnal Indonesia yang udah terbit di Scopus, atau jurnal Indonesia yang terbit ibaratnya di Sinta gitu kan. Tapi ketimbang jurnal luar yang ibaratnya, oke dia lembaga penerbitnya itu, misalkan University of Malaya, gitu kan. Nah, tapi di sini University of Malaya hanya internal kampus saja gitu kan. Memang ini secara internasional dia penerbitnya internasional gitu di Malaysia gitu. Tapi kalau misalkan kita compare sama Indonesia gitu kan, misalkan Unair nerbitin tadi di Scopus atau nerbitin di Sinta, nah itu lebih tinggi grade-nya punya si Unair ini karena Unair udah nerbitin sampai Scopus sama Sinta gitu. Jadi bukan self labeling kalau misalnya internasional udah pasti bagus gitu. Tapi kita lihat lagi grade jurnalnya itu seperti apa gitu, Mas Mahendra. Kalau dari perspektif saya seperti itu ya, Mas. Mungkin Mbak Widya ada penambahan, Mbak, atau saran? Terima kasih. Agak bingung juga ya kita Mas Goni nyoba jelasin money apa tadi? Money laundering, Mbak. Kalau di akuntansi, pencucian uang. Oh, itu awam banget ya buat saya mahasiswa biologi ya. Jadi kalau menurut perspektif saya, bobot seberapa besar sih bobot dari jurnal internasional pada karya tulis ilmiah kita itu sebenarnya juga tergantung dengan bagaimana cara kita menuliskan argumentasi yang kita ambil dari jurnal internasional itu ke dalam sebuah inovasi yang kita buat. Bagaimana kita menyambungkan bahwasanya kalau seumpama referensi dari jurnal internasional itu memang sangat-sangat menunjang inovasi yang kamu buat itu tadi, kayak gitu. Kalau aku mungkin mikirnya kayak gitu. Nah, kalaupun seumpama benar kata Mas Goni itu tadi, kalau seumpama grade dari jurnal internasional dengan jurnal di Indonesia pun itu tidak tergantung siapa penerbit dan juga di mana terbitannya itu juga kayak gitu. Nah, tapi biasanya kadang ada itu juri yang memang benar-benar penasaran gitu loh ketika kita memberikan sebuah referensi dari luar negeri dan ternyata itu referensi yang kita ajukan itu bidang dari juri yang kita ikuti lomba itu tadi, mereka pasti bakal serius kalau bakal nanyain lebih detail, ini beneran Kak jurnal ini itu mengatakan hal seperti itu, ini benar Kak, apakah benar, kayak gitu. Biasanya ada beberapa juri yang seperti itu yang benar-benar ingin tahu lebih detail, tapi itu jarang banget. Nah, kalaupun apakah efektivitas itu tadi ya, kalau menurutku efektivitas itu tergantung dengan tergantung dengan tulisan kita lagi, bagaimana kita menyampaikan atau bagaimana kita menghubungkan apa yang kita dapat dari referensi luar negeri, kalau kita aplikasikan ke dalam inovasi kita dan kita implementasikan di dalam negeri itu apakah emang benar-benar bisa kita implementasikan di sini, dan apakah referensi yang sudah kita ambil itu memang benar-benar belum ada ataupun ternyata sudah ada tapi masih perlu adanya beberapa pembenahan kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi kayak gitu sih Mas Mahendra. Baik, terima kasih Kak Widya sama Kak Abdul Goni telah menanggapi dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh Kak Mahendra. Kak Mahendra, apakah sudah cukup atau bagaimana? Saya rasa sejauh ini sudah cukup, Bu Moderator. Terima kasih atas tanggapannya Mas Abdul Goni dan Mbak Widya Puspitasari. Baik, terima kasih banyak Kak Mahendra dan Kak Widya serta Kak Abdul Goni yang telah menanggapi dan aktif
dalam diskusi ilmiah kita pada pagi hari ini. Baik, dari teman-teman yuris, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi terkait dengan materi kita pada pagi hari ini? Baik, karena tidak ada yang mengaktifkan fitur raise hand ataupun tidak ada pertanyaan yang dilontarkan di kolom chat, maka saya tutup sesi memberikan tanggapan, sesi diskusi pada diskusi ilmiah kita pada pagi hari ini. Baik, beranjaklah kita ke sesi terakhir, yakni adalah sesi penyampaian kesimpulan serta penutup. Baik, kesimpulan yang saya bisa ambil, yang mungkin nanti teman-teman yuris bisa untuk implementasikan, dan saya harap semua teman-teman yang hadir di sini juga harus mengimplementasikan, harus mencatat poin-poin yang telah disampaikan oleh Kak Widya sama Kak Abdul Ghani tadi, karena materinya ini sangat benar-benar bisa untuk kita langsung terapkan, bisa langsung kita implementasikan di perkuliahan, di zona perkuliahan kita, baik itu lomba ataupun saat mengerjakan tugas ataupun bahkan besok waktu kita mengerjakan skripsi. Baik, kesimpulannya adalah di Kak Abdul Ghani tadi Kak Abdul Ghani telah menyampaikan perbedaan IC ilmiah dan LKTI itu seperti apa, strukturnya seperti apa, lalu juga Kak Abdul Ghani telah memaparkan jenis-jenis ISA yang terbagi jadi 4, ada ISA deskriptif, watak, kritik, dan argumentatif. Nah, ISA argumentatif ini ternyata adalah model ISA yang sering diperlombakan. Jadi teman-teman saya harapkan untuk bisa mencari lebih dalam serta meriset lebih dalam apa sih isi argumentatif itu, seperti apa sih modelnya. Lalu juga tadi Kak Abdul Ghani telah memaparkan tips-tips untuk mengikuti lomba itu seperti apa sih, dan saya sangat mengharapkan lagi untuk yuris-yuris farmasi untuk bisa menerapkan itu. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena jika kita tidak mendapat tips-tips atau trik-trik, kita buta, kita tidak mempunyai jalan lain selain kita ikutin aja seperti air, ikutin seperti alur, itu tidak bisa untuk kita terapkan. Karena tips-tips itu menurut saya pribadi sangatlah membantu untuk kita sebagai mahasiswa ataupun yang ingin untuk meraih prestasi di bidang karya tulis ilmiah ini. Dan juga di Kak Widya Puspitasari saya bisa mendapatkan bahwasannya banyak hal-hal yang tips-tips juga yang dilontarkan dan yang dipaparkan oleh Kak Widya, antara lain ada kita sebagai yuris yang ingin aktif menulis itu pertama harus berani, karena menurut saya juga saya sangat sependapat sama Kak Widya, karena kalau kita tidak berani, apa yang mau kita tunjukkan kepada orang lain kalau kita tidak mempunyai keberanian dalam diri kita, kalau kita tidak mempunyai kepercayaan diri dalam diri kita. Maka dari itu saya harapkan teman-teman yuris untuk bisa keluar dari zona nyamannya yuris-yuris semua. Dan juga Kak Widya tadi memaparkan bahwasannya kita harus juga pintar membaca peluang, kita harus mempunyai tingkat kepo yang sangat tinggi ya, kalau Gen Z menyebutnya sekarang itu kepo. Juga banyak-banyak untuk baca sama brainstorming, atau mungkin juga yuris-yuris karena kita mahasiswa hukum, jadi banyak-banyaklah untuk diskusi, bertukar pikiran, banyaklah untuk saling research satu sama lain dalam satu isu gitu. Itu saya sangat harapkan dan bisa terapkan ya kepada yuris semua. Dan juga ada yang paling pentingnya, ini adalah tips untuk mendapatkan ide yang telah kita diberikan oleh Kak Widya. Ini ada metode ATM, sama ada brainstorming dan research. Kedua tips ini adalah tips utama yang mana kita sebagai orang awam yang belum tahu caranya menulis itu seperti apa, dan ternyata Kak Widya telah kasih tahu, oh ada nih tips, ya ini adalah kita harus paham metode ATM itu apa,
kita harus brainstorming dan research dulu untuk bisa mendapatkan ide untuk kita bisa nanti tuangkan ke dalam karya tulis ilmiah, baik itu IC ilmiah ataupun dalam LKTI nanti. Dan juga dari kedua tips itu nanti kita dapat mendapatkan poin-poin yang kita dapatkan, dan dari poin itulah muncul ide. Jadi kita bisa mind mapping dulu, lalu setelah kita mind mapping nanti teman-teman bisa untuk menyusun, oh ternyata saya mendapat ide dari tips-tips yang sudah saya dari metode-metode yang sudah saya terapkan. Oh ternyata ide saya ini, baiklah kalau saya sudah dapat ide berarti saya akan membuat kerangka dan segala macam. Itulah dia kesimpulan yang saya bisa dapatkan dari diskusi ilmiah pada pagi hari ini. Dan sebelum menutup diskusi ilmiah kita pada pagi hari ini, akan ada sesi foto bersama kepada kedua pemantik kita yang sangat berprestasi sekali. Jadi saya harapkan untuk semua yuris dan teman-teman yang hadir ini untuk bisa mengaktifkan videonya. Baik, saya harapkan ya untuk semua kakak-kakak yuris untuk bisa mengaktifkan videonya agar nanti ada dokumentasi. Oh, saya sudah ikut nih diskusi ilmiah sama Kak Widya sama Kak Abdul Ghani gitu. Ayo yuris, diaktifkan kameranya, saya harap. Baik, saya serahkan sesi foto-foto ini kepada Bapak Kominfo. Bapak Kominfo, saya persilakan untuk memotret sesi foto bersama ini. Baik, karena ada kendala di tempat Bapak Kominfo berada, jadi saya aja ya yang langsung memimpin sesi foto bersama ini. Baik, Bapak Kominfo apakah sudah siap? Kalau sudah siap tolong angkat tangannya. Oke. Teman-teman diharapkan untuk pose senyum. Baik, 1, 2, 3. Gimana Bapak Kominfo, apakah harus di-take ulang lagi atau bagaimana? Oke, sesi foto-foto sudah berakhir. Jadi berakhirlah juga semua sesi susunan acara yang sudah kita jalankan di diskusi ilmiah formasi tahun 2020 yang mengusung tema segudang prestasi melalui karya tulis ilmiah. Baik, oleh karena itu saya tutup dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pemantik kita pada pagi hari ini. Saya sangat berterima kasih juga kepada yuris-yuris yang telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa hadir dan aktif ke dalam diskusi ilmiah kita pada pagi hari ini. Baiklah, untuk itu saya tutup diskusi ilmiah kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam konstitusi. Terima kasih Kak Widya dan Kak Abdul Ghani. Terima kasih untuk Mas Terima kasih. Abdul Ghani dan Terima kasih kakak-kakak. Izin live ya. Terima kasih teman-teman. Semoga semakin berprestasi lagi ya buat Unram. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.